Hamil besar. Aku dilempari vas oleh suami hanya karena bertanya kemana dia seminggu menghilang. Ternyata dia menikah diam-diam dengan gundiknya pakai uang lahiranku. Dan saat itu juga kubuat dia jatuh miskin karena semua asetnya sudah atas namaku. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menonton. Namaku Biela. 2 tahun lalu, aku menikah dengan Mas Thomas, pria yang kurasa paling sempurna di dunia. Kalau kupikir-pikir lagi sekarang, mungkin kata sempurna itu terlalu berlebihan. Tapi saat itu, di mataku, dia adalah segalanya. Dia datang seperti badai yang lembut, membawa angin segar yang membuatku lupa bahwa aku selama ini terlalu sibuk membangun tembok di sekeliling hatiku. Kami bertemu di sebuah acara kantor. Waktu itu aku sedang dalam masa terbaik karierku sebagai konsultan bisnis. Usiaku 28. Sudah malang melintang menangani klien-klien besar. Orang bilang aku terlalu ambisius, terlalu fokus pada pekerjaan, terlalu sendirian. Mungkin itu benar. Sejak lulus kuliah, hidupku hanya kerja, kerja, dan kerja. Pacaran? Ada beberapa, tapi tak ada yang bertahan. Mereka bilang aku terlalu kuat, terlalu mandiri, terlalu sulit diatur. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh siapapun. Tapi kemudian malam itu datang. Acara tahunan perusahaan konsultan tempatku bekerja mengundang Mas Thomas sebagai pembicara tamu. Dia adalah pengusaha properti muda yang namanya mulai dikenal di kalangan industri kecil. Waktu itu dia berdiri di atas panggung dengan jas biru dongker, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya. Astaga, senyum itu seperti matahari di pagi hari. Hangat, percaya diri, tapi tidak sombong. Dia berbicara tentang strategi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi. Materinya bagus, tapi aku lebih terpukau oleh caranya berbicara. Setiap kalimat keluar dengan ritme yang membuat orang ingin terus mendengar. Tidak bertele-tele, tidak menggurui. Dia sesekali menyelipkan humor ringan yang membuat audiens tertawa, termasuk aku. Saat sesi tanya jawab, aku mengangkat tangan. Bukan karena ingin bertanya tentang materi, tapi karena, jujur saja, aku ingin melihat apakah dia bisa menjawab pertanyaan sulit. Aku bertanya tentang risiko likuiditas dalam pengembangan properti skala menengah. Pertanyaan yang cukup teknis, bahkan untuk ukuran konsultan sekalipun. Dia menatapku, tersenyum, lalu menjawab dengan sangat memuaskan. Tidak hanya itu, dia bahkan menambahkan data dan studi kasus yang membuatku melongo. Setelah acara, dia mendekatiku. Biela, kan? Saya Thomas. Pertanyaan Anda tadi luar biasa. Apakah Anda bekerja di industri properti juga? Konsultan bisnis. Jawabku singkat. Aku tidak ingin terlihat terlalu antusias. Wah, pantas. Boleh saya minta nomornya? Mungkin suatu saat saya butuh konsultasi. Aku memberinya kartu nama. Itu awal dari semuanya. Pertemuan pertama kami berlangsung di sebuah kafe kecil di kawasan Senopati. Aku datang dengan ekspektasi rendah. Mungkin dia hanya ingin memanfaatkanku untuk urusan bisnis. Tapi ternyata tidak. Dia mengajakku bicara tentang banyak hal. Buku, film, pengalaman hidup, masa kecilnya di Semarang, kegagalan bisnis pertamanya yang hampir membuatnya bangkrut. Dia terbuka, jujur, dan aku tidak tahu mengapa. Aku merasa nyaman. Pacaran selama 1 tahun. 1 tahun yang penuh dengan tawa, perdebatan kecil, perjalanan dadakan keluar kota, dan malam-malam panjang di mana kami hanya berbaring di sofa sambil mendengarkan hujan. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta dengan cara yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dengan Mas Thomas, aku merasa bisa menjadi versi terlembut dari diriku sendiri. Aku tidak perlu menjadi Biela si konsultan tangguh setiap saat.
Aku hanya bisa menjadi Biela yang suka masak mie instan jam 2 malam dan menangis saat menonton film romantis. Lamaran datang di puncak Gunung Bromo. Kami bangun jam 3 pagi, mendaki dalam gelap, dan sampai di puncak tepat saat matahari mulai terbit. Mas Thomas berlutut di atas pasir dingin itu, dengan latar belakang gunung dan kabut tipis, sambil memegang kotak cincin kecil. Biela, katanya, suaranya sedikit bergetar karena dingin atau gugup. Aku tidak punya banyak hal untuk kutawarkan. Tapi aku akan berusaha menjadi suami yang terbaik untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku menangis. Aku yang tidak pernah menangis di depan siapapun. Menangis seperti anak kecil. Aku mengangguk. Lalu dia memasangkan cincin di jariku. Cincin itu sederhana, tapi terasa begitu berat. Bukan karena emasnya, tapi karena maknanya. Pernikahan kami mewah. Bukan karena dia, tapi karena aku. Aku yang membayar hampir semuanya. Keluargaku cukup mampu, tapi aku tidak ingin membebani mereka. Aku menggunakan uang hasil kerjaku sendiri, hampir 300 juta untuk resepsi, catering, dekorasi, gaun pengantin, dan dokumentasi. Orang tuanya sempat ragu. Kamu terlalu baik untuk Thomas, kata ibuku suatu hari, saat kami sedang mempersiapkan daftar tamu. Dia baik, Bu, jawabku. Dia hanya belum seberuntung aku. Ibu hanya menghela napas. Dia tahu anak perempuannya keras kepala. Setelah menikah, kami tinggal di rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku yang membayar uang mukanya, sekitar 1 miliar rupiah. Mas Thomas hanya menyumbang untuk renovasi kecil, mengecat ulang beberapa ruangan, mengganti beberapa lampu, dan membeli perabot dapur. Tapi aku tidak pernah menghitung-hitungan. Bagiku, pernikahan adalah kebersamaan. Kami adalah tim. Suatu hari nanti, aku yakin Mas Thomas akan bangkit dan kami akan berbagi beban secara seimbang. Aku tidak tahu kalau saat itu, dia sudah mulai menghitung-hitung hartaku. Aku tidak tahu kalau di balik senyum manisnya, ada mata yang sedang menaksir setiap rupiah yang kuhasilkan. Aku terlalu buta, terlalu percaya, terlalu jatuh cinta. Tapi begitulah cinta, bukan? Dia membuatmu melihat apa yang ingin kau lihat, bukan apa yang sebenarnya ada. 3 bulan lalu, hidupku berubah dalam satu garis tipis merah muda pada alat uji kehamilan. Aku ingat persis pagi itu. Mas Thomas sudah berangkat ke kantor. Setidaknya itu yang dia bilang. Aku sendirian di rumah, merasakan mual yang aneh selama beberapa hari terakhir. Awalnya kupikir hanya masuk angin atau efek stres karena pekerjaan. Tapi setelah seminggu tidak kunjung reda, aku memutuskan untuk membeli test pack di apotek dekat rumah. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku ingin memastikan dulu. Kamar mandi terasa sangat sunyi saat aku menunggu. Hanya suara tetesan air dari keran yang bocor. Aku menatap alat kecil di tanganku seolah sedang menatap bom waktu. Detik-detik berlalu terasa seperti berjam-jam. Lalu, garis kedua muncul. Samar-samar, tapi jelas ada. Aku menghela napas panjang, lalu menghela lagi. Tanganku sedikit gemetar saat mengambil test pack kedua dari kemasan yang sama. Lagi, hasilnya sama. Aku hamil. Aku ingat aku tertawa. Lalu menangis. Lalu tertawa lagi. Aku berlari ke ruang tamu, mengambil ponselku, dan hampir menelepon Mas Thomas. Tapi aku mengurungkan niat. Aku ingin memberitahunya secara langsung. Aku ingin melihat wajahnya saat mendengar kabar ini. Sore harinya, dia pulang lebih awal dari biasanya. Aku sudah menyiapkan makan malam, menu favoritnya. Iga bakar madu, tumis kangkung, dan sambal terasi buatan sendiri. Aku juga membeli kue tart kecil bertuliskan, "Selamat datang calon ayah," di atasnya. Aku letakkan kue itu di meja makan, lalu duduk menunggu dengan perasaan campur aduk. Begitu dia masuk, dia langsung mencium aroma masakan. "Wah, masak apa, sayang? Harum sekali." "Masakan biasa aja, Mas. Tapi ada yang spesial hari ini." Dia mengernyit. "Spesial? Ulang tahun siapa?" "Duduk dulu, Mas." Dia duduk di kursi makannya,
masih dengan ekspresi bingung. Aku mengambil kue tart itu dari meja dapur dan meletakkannya di depannya. Matanya membulat. Dia membaca tulisan di atas kue. Membacanya lagi. Lalu menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kujelaskan. Terkejut, bahagia, dan sesuatu yang lain yang baru kusadari sekarang mungkin adalah ketakutan. "Kamu hamil?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Air mataku mulai mengalir. "Iya, Mas. Aku hamil. Kita akan punya bayi." Dia berdiri, berjalan mengitariku, lalu memelukku begitu erat. Biela, Biela, kamu serius? Ini bukan candaan." "Bukan candaan, Mas. Aku sudah cek 2 kali." Dia melepaskan pelukannya, menatap wajahku, lalu tertawa keras. Dia berteriak-teriak kecil seperti anak kecil yang baru diberi mainan baru. "Aku akan jadi ayah. Biela, aku akan jadi ayah." Aku tertawa melihat kegembiraannya. Malam itu kami makan malam dengan penuh tawa dan rencana. Dia mengusap-usap perutku yang masih rata, bicara tentang nama bayi, tentang masa depan. Kalau laki-laki, namanya Athar. Kalau perempuan, namanya Kayla. Katanya, "Kayla bagus." Kataku, "Tapi aku usul, kalau laki-laki, nama Muhammad Athar. Biar ada berkahnya." Setuju. Selama beberapa minggu berikutnya, dia sangat perhatian. Dia tidak mengizinkanku mengangkat barang berat. Dia memijat kakiku setiap malam meskipun aku belum merasakan pegal apapun. Dia membacakan artikel tentang perkembangan janin dari internet, meskipun artikelnya seringkali membuatnya panik tanpa alasan. "Biela, katanya ibu hamil tidak boleh makan nanas." "Biela, katanya ibu hamil tidak boleh minum es." Aku hanya tertawa. Tapi di balik semua perhatian itu, aku mulai merasakan ada yang aneh. Beberapa kali dia bertanya tentang tabunganku. "Biela, kamu punya dana darurat kan untuk persalinan? Kamu sudah sisihkan berapa?" "Jangan khawatir, aku akan bantu juga." Aku tidak curiga. Aku pikir dia hanya pria yang bertanggung jawab. "Aman, Mas," jawabku suatu malam, saat kami sedang berbaring di tempat tidur. "Aku sudah menyisihkan tabungan khusus untuk persalinan. Sekitar 150 juta rupiah. Aku simpan di rekening terpisah. Itu khusus untuk biaya rumah sakit, babysitter, dan kebutuhan awal si kecil." Matanya berbinar. Binar yang dulu kukira sebagai kebahagiaan seorang calon ayah. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku tahu binar itu adalah binar keserakahan. Dia melihat angka itu sebagai tiket untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan olehku. "Kamu hebat, Biela," katanya sambil mencium keningku. "Ibu yang baik untuk anak kita." Aku tersenyum, memeluknya. Aku tidak tahu kalau pelukan itu adalah pelukan terakhir yang tulus darinya. Aku tidak tahu kalau di dalam pelukannya itu, pikirannya sedang melayang ke wanita lain. Aku tidak tahu kalau di dalam pelukannya itu, dia sedang merencanakan bagaimana cara mengambil uang persalinanku untuk membiayai pernikahan keduanya. Aku hamil, dan aku bahagia. Tapi kebahagiaan itu ternyata memiliki tanggal kedaluarsa. Dan tanggal itu akan datang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. 2 minggu setelah kami merayakan kabar bahagia itu, aku terbangun di tengah malam dan mendapati Mas Thomas tidak di sampingku. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mendengar suaranya samar-samar dari balkon. Aku berjalan pelan ke arah suara itu, dan aku mendengar dia berbicara dengan suara berbisik, lembut, penuh kasih, dengan nada yang tidak pernah dia gunakan untukku. "Iya, sayang, aku akan ke sana minggu depan. Kita selesaikan semuanya. Kamu jangan khawatir soal uang. Aku sudah punya caranya." Aku mundur. Diam-diam. Aku kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur. Aku tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Aku memilih untuk tidak bertanya. Aku memilih untuk percaya bahwa itu hanya urusan bisnis. Aku memilih untuk buta. Karena cinta, kadang, membuatmu memilih untuk tidak melihat. Padahal, lihatlah,
Karena di balik kabar bahagia, seringkali ada bayang-bayang petaka yang sedang merangkak mendekat. 4 minggu lalu, perutku sudah mulai membesar. Usia kehamilan memasuki 7 bulan, dan setiap hari rasanya seperti ada bola kecil yang semakin berat di dalam rahimku. Si kecil sudah mulai aktif menendang, kadang di pagi hari, kadang di tengah malam, seperti mengingatkanku bahwa dia ada, bahwa dia hidup, bahwa aku tidak sendirian. Aku sering berbicara dengannya saat sendirian di rumah. "Kamu perempuan atau laki-laki, ya?" bisikku sambil mengusap perutku. "Ibu tidak sabar ingin bertemu kamu." Mas Thomas akhir-akhir ini sibuk. Atau setidaknya itu yang dia katakan. Dia sering pulang larut malam, kadang tanpa kabar. Aku tidak terlalu memikirkannya karena aku percaya dia sedang mengurus bisnis propertinya yang katanya mulai berkembang. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiranku. Dia mulai jarang menyentuhku. Bukan secara fisik, dia masih sesekali memelukku atau mencium keningku, tapi ada jarak yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada dinding tipis tapi kuat yang dia bangun di antara kami. Aku memilih untuk mengabaikannya. Mungkin dia lelah. Mungkin dia stres dengan pekerjaan. Aku tidak ingin menjadi istri yang rewel dan penuh tuntutan. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa pernikahan tidak selalu indah. Ada pasang surut. Ada masa di mana rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Tapi aku yakin, karena kami punya cinta, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu kalau cinta tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan. Apalagi kalau salah satu pihak sudah mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Suatu pagi, Mas Thomas berpakaian lebih rapi dari biasanya. Jas navy yang hanya dia kenakan untuk acara-acara penting. Sepatu pantofel mengilap yang kupoleskan kemarin malam. Parfum mahal pemberianku saat ulang tahunnya. Botol itu masih 3/4 penuh. Karena dia bilang dia ingin menyimpannya untuk momen spesial. Ternyata momen spesial itu bukan untukku. "Ada urusan di luar kota, Biela," katanya sambil berdiri di depan cermin, merapikan dasinya. Aku yang sedang duduk di tepi tempat tidur dengan perut besar hanya bisa memandanginya dengan kagum. Mas Thomas memang tampan. Terlalu tampan untuk ukuran pria seusianya. Mungkin. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa ketampanan itu adalah senjata yang paling berbahaya. "Urusan apa, Mas?" tanyaku polos sambil mengusap perutku. "Kantor. Ada proyek properti di Bandung. Kerjasama dengan pengembang besar. Aku harus menandatangani kontrak dan survei lokasi. Mungkin seminggu." Aku mengangguk. "Jangan lupa bawa oleh-oleh." "Ya." Dia tersenyum. Senyum yang dulu selalu membuat hatiku berdebar. Sekarang, kalau kupikir-pikir, senyum itu terlalu sempurna. Terlalu terlatih. Seperti aktor yang sudah hafal dialognya. "Tentu, sayang. Kamu mau oleh-oleh apa?" "Peyek dan keripik tempe khas Bandung," kataku. "Sama. Apa ya? Baju bayi? Cari yang lucu." "Siap." Dia mencium keningku. Ciuman yang dingin. Tidak ada tekanan. Tidak ada kehangatan. Hanya formalitas. Tapi aku tidak menyadarinya saat itu. Aku terlalu sibuk membayangkan wajah Mas Thomas yang akan memilihkan baju bayi untuk calon anak kami. 2 hari pertama, dia masih rajin mengirim pesan. "Sayang, cuaca di Bandung dingin banget. Kamu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar." Si kecil nggak rewel kan? "Kamu sudah makan? Jangan lupa vitaminnya." "Aku kangen kamu, Biela. Tidur malam ini agak sulit tanpamu di sampingku." Pesan-pesan itu kusimpan di hati. Kubaca berulang-ulang seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Aku balas dengan pesan-pesan manis juga. Aku kirim foto perutku yang semakin membesar dengan stiker hati di atasnya. "Si kecil rindu ayahnya," tulisku. Tapi pada hari ketiga, pesannya mulai jarang. Hari keempat, dia hanya membalas dengan emoji. Hari kelima, teleponku tidak diangkat. Hari keenam, nomornya aktif tapi tidak pernah dijawab. Hari ketujuh, aku mulai panik. Aku mencoba menghubungi kantornya. Sekretarisnya, Mbak Dewi, menjawab dengan suara ragu-ragu.
Maaf, Bu Biela. Pak Thomas sedang cuti. Cuti? Aku mengerutkan kening. Cuti? Sejak kapan, Mbak? Sejak seminggu yang lalu, Bu. Beliau mengajukan cuti 2 minggu untuk urusan pribadi. Urusan pribadi? Tapi dia bilang ada proyek di Bandung. Dadaku mulai sesak. Sesak seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku pelan-pelan. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin ada penjelasan logis. Mungkin dia sedang mengurus sesuatu yang tidak ingin dia ceritakan dulu. Mungkin dia ingin memberi kejutan. Tapi kenapa kejutan harus dilakukan dengan cara menghilang? Kenapa dia tidak bisa bilang terus terang? Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur yang terlalu luas untukku sendiri, memeluk bantal yang masih menyisakan sedikit aroma parfumnya. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak ingin menangis terlalu keras karena takut mengganggu si kecil. Tapi rasanya perih. Perih sekali. Aku mulai mengingat-ingat lagi. Minggu-minggu terakhir ini, Mas Thomas memang aneh. Beberapa kali dia pulang dengan bau parfum yang berbeda. Aku tanyakan, dia bilang dia mencoba wewangian baru. Sekali waktu, aku menemukan struk restoran mahal di saku jasnya. Restoran yang tidak pernah kami kunjungi bersama. Dia bilang itu untuk mentraktir klien. Aku memilih untuk percaya. Aku selalu memilih untuk percaya. Karena kalau tidak percaya, lalu apa arti pernikahan? Tapi sekarang, di malam yang sunyi ini, dengan perut besar dan hati yang mulai retak, aku mulai bertanya-tanya, apakah kepercayaanku selama ini adalah kebodohan yang paling naif? Aku mengambil ponselku. Aku buka akun media sosial Mas Thomas. Postingannya biasa saja, foto pemandangan, artikel properti, beberapa foto kami berdua dari bulan-bulan pertama pernikahan. Tapi aku melihat sesuatu yang aneh. Daftar temannya bertambah banyak dengan nama-nama wanita yang tidak kukenal. Salah satunya, seorang wanita dengan nama Febri Andini, sering meninggalkan emoji hati di postingan lamanya. Aku klik profilnya. Wanita itu cantik, muda, mungkin 23 atau 24 tahun. Senyumnya manis, matanya lentik. Di bionya tertulis, jurnalis lepas, traveler, pecinta kopi. Aku tidak menemukan bukti perselingkuhan. Hanya firasat buruk yang semakin menguat. Tapi firasat tidak cukup. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Tunggu aku pulang, Mas. Bisikku dalam hati. Kita akan bicara. Aku tidak tahu kalau saat dia pulang, yang akan terjadi bukanlah pembicaraan, tapi perang. Hari ke-8. Aku sudah tidak bisa tidur sejak jam 3 pagi. Perutku terasa berat, dan si kecil bergerak sangat aktif, seperti dia tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting. Mungkin dia merasakan kegelisahanku. Mungkin dia ikut was-was dengan ketidakhadiran ayahnya selama seminggu penuh. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku sendiri. Lingkar hitam di bawah mataku semakin pekat. Pipiku terlihat lebih tirus dari biasanya. Mungkin karena aku tidak nafsu makan selama beberapa hari terakhir. Tapi perutku tetap membesar, seperti mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan, tidak peduli seberapa sakit hatiku. Aku memutuskan untuk tidak menangis lagi. Aku sudah menghabiskan 2 malam terakhir dengan air mata. Sekarang saatnya untuk berpikir jernih. Aku mandi, berdandan sedikit, memakai lipstik warna nude favoritku, dan menyisir rambutku yang mulai panjang sebahu. Aku ingin terlihat baik-baik saja. Aku ingin dia melihat bahwa aku kuat, bahwa aku tidak hancur hanya karena dia pergi tanpa kabar. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika aku mendengar suara mobil masuk ke garasi. Suara klakson pendek, kodenya bahwa dia sudah tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap perutku sekali lagi, lalu berjalan ke ruang tamu dengan langkah yang kupaksakan stabil. Mas Thomas masuk. Dia tampak kelelahan. Wajahnya sedikit kusam. Janggut tipis mulai terlihat di rahangnya. Tapi anehnya, ada semacam kebahagiaan yang dia coba sembunyikan. Seperti orang yang baru saja memenangkan lotre tapi tidak mau terlihat terlalu senang. Bajunya berbeda dari saat pergi.
Dia memakai kemeja lengan panjang berwarna putih, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Parfumnya berbeda, aroma kayu cendana yang lebih maskulin, bukan wewangian biasanya. Dan ada lipstik samar di kerah kemejanya. Aku melihatnya. Dia mungkin tidak sadar. Tapi aku melihatnya. Warna merah muda terang, bukan warna lipstikku. Aku tidak pernah pakai warna merah muda. Aku lebih suka nude atau merah marun. Tapi aku tidak langsung marah. Aku tidak langsung menuduh. Aku sudah memutuskan untuk mendengarkan dulu. Mungkin ada penjelasan. Mungkin lipstik itu dari pegawai toko yang tidak sengaja menempel. Mungkin bajunya baru karena dia membelinya di perjalanan. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Mas, sapaku pelan sambil tetap duduk di sofa. Aku tidak berdiri. Perutku yang besar membuatku sulit bergerak cepat. Biela. Dia tersenyum, tapi senyumnya terasa dingin. Senyum formal yang sama seperti saat dia berpamitan seminggu lalu. Mau minum dulu, Mas? Kamu pasti capek. Aku buatkan teh hangat, ya? Enggak usah. Aku mau tidur. Perjalanan melelahkan. Dia berjalan menuju tangga tanpa menatapku lagi. Sepatunya yang mengilap meninggalkan jejak kotor di lantai marmer. Aku memandangi punggungnya yang lebar. Punggung yang dulu sering menjadi tempatku bersandar. Tempatku menyembunyikan wajah saat aku menangis atau tertawa. Sekarang punggung itu terasa asing. Tapi aku tidak bisa diam. Tidak kali ini. Mas, sebentar. Dia berhenti. Tidak langsung menoleh. Ada jeda 2 detik. Jeda yang terasa seperti 2 tahun. Sebelum dia akhirnya memutar tubuhnya. Ekspresinya sedikit jengkel. Matanya menyipit. Ada apa, Biela? Aku capek. Aku hanya ingin bicara sebentar. Mas, seminggu kamu pergi. Kamu hampir tidak menghubungiku. Aku sibuk. Sibuk apa, Mas? Suaraku mulai meninggi sedikit. Aku mencoba mengendalikannya. Tapi sulit. Hormon. Mungkin. Atau mungkin ini sudah terlalu lama ku pendam. Aku telepon kantormu. Mbak Dewi bilang kamu cuti. Cuti untuk urusan pribadi. Lalu kenapa kamu bilang ada proyek di Bandung? Wajahnya berubah. Dari jengkel menjadi waspada. Seperti hewan yang merasa terpojok. Kamu telepon kantorku? Kamu memata-mataiku. Bukan memata-matai. Mas. Aku khawatir. Aku hamil besar begini. Aku sendirian di rumah. Suamiku menghilang seminggu tanpa kabar yang jelas. Apa salahnya aku bertanya? Jadi karena kamu khawatir, kamu berhak melanggar privasiku. Privasi? Mas, ini rumah tangga. Tidak ada yang namanya privasi absolut dalam pernikahan. Dia mendengus. Omong kosong. Hanya apa? Aku berdiri. Perutku terasa berat. Tapi aku memaksakan diri. Aku tidak ingin berbicara dari posisi duduk. Aku ingin setara. Hanya omong kosong? Atau hanya kegelisahan seorang istri yang hamil dan ditinggal suaminya tanpa kabar? Dia berjalan mendekat. Langkahnya berat. Seperti ingin mengintimidasi. Tapi aku tidak mundur. Aku sudah terlalu sering mundur dalam pernikahan ini. Aku sudah terlalu sering memilih diam demi menjaga kedamaian. Tapi lihatlah hasilnya. Kedamaian itu ternyata ilusi. Sementara dia, di balik kedamaian yang aku jaga, mungkin sedang membangun istana untuk wanita lain. Baiklah, Mas. Kalau kamu tidak mau bilang dari mana, aku tanya langsung. Tabungan lahiran. Mas. 150 juta rupiah. Aku lihat saldonya berkurang menjadi 0. Apakah Mas yang mengambilnya? Diam. Diam yang panjang. Tapi bukan diam yang penuh pertimbangan. Bukan diam yang disertai rasa bersalah. Ini diam yang berisi amarah yang mendidih di bawah permukaan. Aku bisa melihat urat di lehernya mulai menonjol. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Matanya, astaga, matanya, berubah menjadi gelap. Gelap seperti langit sebelum badai. Jadi, dia mulai berbicara. Suaranya rendah, bergetar, seperti guntur yang jauh tapi semakin mendekat.
Kamu pikir aku pencuri? Kamu pikir aku mengambil uangmu? Aku tidak bilang pencuri, Mas. Aku hanya bertanya. Karena uang itu hanya kita berdua yang tahu. Aku tidak pernah memberitahu siapapun selain kamu. Jadi benar. Kamu menuduhku. Dia melangkah maju 1 langkah. Aku mundur setengah langkah. Perutku membentur ujung meja. Sedikit sakit, tapi aku tahan. Setelah semua yang aku lakukan untuk keluarga ini, setelah semua pengorbananku, kamu masih berani menuduhku. Aku menelan ludah. Apa yang sudah Mas lakukan, sebenarnya? Itu pertanyaan yang salah. Atau mungkin pertanyaan yang paling benar. Tapi di saat yang salah. Karena saat itulah dia meledak. Aku tidak tahu dari mana dia mengambil vas itu. Yang aku tahu, sedetik berikutnya, ada benda berat dan keras melayang di udara menuju kepalaku. Refleks tubuhku, mungkin karena naluri seorang ibu yang sedang mengandung, bekerja lebih cepat dari pikiranku. Kedua tanganku langsung naik menutupi perutku yang besar. Bukan kepalaku yang kulindungi, bukan wajahku, tapi perutku. Si kecil di dalam sana. Vas bunga kristal besar itu, hadiah pernikahan dari bosku. Barang mahal yang selama ini kami pajang di meja ruang tamu sebagai simbol keanggunan rumah tangga kami, menghantam lenganku dengan kekuatan penuh. Aku mendengar suara pecahan kaca berserakan di lantai marmer sebelum aku sempat merasakan sakitnya. Tapi sakit itu datang sekejap kemudian. Bukan hanya sakit fisik dari benturan vas yang mematahkan kristal dan meninggalkan luka sayatan di lengan bawahku. Tapi sakit yang lebih dalam. Sakit yang menusuk tulang, menjalar ke dada, ke tenggorokan, ke mataku yang tiba-tiba terasa panas. Bukan karena kaca, bukan karena darah yang mulai menetes dari lenganku yang teriris, tapi karena pria yang kucintai, pria yang kupercayai, pria yang mengandung anakku, baru saja melempariku dengan benda berat. Aku menjerit. Jeritanku bukan karena sakit fisik semata, tapi karena hati kecilku yang selama ini berusaha bertahan, berusaha percaya bahwa dia masih baik, masih mencintaiku. Hati kecil itu akhirnya remuk. Hancur berkeping-keping seperti vas kristal yang berserakan di kakiku. Mas, kenapa? Suaraku keluar parau, bergetar hebat. Air mataku jatuh deras, membasahi pipiku, menetes ke baju hamil berwarna biru muda yang kukenakan. Aku hanya bertanya. Mas, aku istrimu. Aku sedang mengandung anakmu. Tapi dia tidak mendengar. Atau dia mendengar tapi tidak peduli. Matanya masih merah karena amarah. Dadanya naik turun dengan cepat. Seperti banteng yang siap menyerang lagi. Jangan pernah menuduhku lagi, teriaknya. Suaranya memantul dari dinding-dinding ruang tamu yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Aku kepala keluarga. Uangmu adalah uangku. Rumah ini milikku. Mobil ini milikku. Semuanya milikku. Kamu hanya perempuan yang kebetulan mengandung anakku. Kata-kata itu lebih sakit dari vas yang melayang ke arahku. Lebih sakit dari luka di lenganku yang mulai mengeluarkan darah lebih banyak. Dia bilang aku hanya perempuan yang kebetulan mengandung anaknya. Bukan istri. Bukan pendamping hidup. Bukan ibu dari calon buah hatinya. Tapi hanya perempuan yang kebetulan mengandung anaknya. Aku terdiam. Diam seperti orang yang baru saja disambar petir di siang bolong. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatapnya, berusaha mencari sisa-sisa Mas Thomas yang dulu ku kenal. Pria yang berlutut di puncak Bromo dan berjanji akan menjadi suami terbaik untukku. Tapi yang kulihat hanya orang asing. Orang asing dengan wajah yang mirip suamiku. Tapi dengan mata yang penuh kebencian. Mas, apa aku pernah melakukan kesalahan sebesar itu padamu? Bisikku akhirnya. Suaraku hampir tidak terdengar. Apa aku pernah selingkuh? Apa aku pernah mengambil uangmu? Apa aku pernah meninggalkanmu sendirian saat kamu butuh? Apa, Mas? Apa yang sudah aku lakukan sehingga kamu membenciku sebegitunya? Dia tidak menjawab. Dia hanya membuang muka. Lalu berjalan menuju tangga dengan langkah tegap. Sebelum naik, dia berhenti sejenak dan berkata tanpa menatapku. Bersihkan lantai itu.
Jangan sampai aku menginjak kaca nanti malam. Lalu dia naik. Pintu kamar tidur utama dibanting dengan keras. Getarannya membuat beberapa foto di dinding ruang tamu bergoyang. Foto pernikahan kami, foto kami berdua di pantai Bali, foto kami saat ulang tahun pernikahan pertama. Aku masih berdiri di tengah ruang tamu. Darah dari lenganku terus menetes, membentuk genangan kecil di lantai marmer putih. Aku memandangi genangan darah itu. Darahku, darah yang mengalir di tubuhku, darah yang juga mengalir ke si kecil di dalam perutku. Dan di samping genangan darahku, berserakan pecahan vas kristal yang dulu menjadi simbol kebahagiaan. Dulu, setiap kali aku melihat vas itu, aku tersenyum. Mengingat saat bosku memberikannya dan berkata, "Semoga rumah tanggamu seindah vas ini, Biela." Sekarang vas itu hancur. Seperti rumah tanggaku. Seperti hatiku. Tapi di tengah kehancuran itu, sesuatu mulai terbentuk. Bukan luka. Bukan dendam. Tapi, tekad. Tekad yang dingin. Tekad yang tenang. Tekad yang lahir bukan dari amarah sesaat. Tapi dari kesadaran bahwa aku tidak bisa lagi menjadi Biela yang dulu. Biela yang dulu akan menangis seharian. Biela yang dulu akan memaafkannya karena takut kehilangan. Biela yang dulu akan menganggap ini semua salahnya sendiri. Tapi Biela yang berdiri di sini sekarang, dengan perut besar dan lengan berdarah, Biela ini berbeda. Aku berjalan pelan ke kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, tapi aku jalani. Aku membersihkan lukaku dengan air mengalir. Perih, tapi aku tidak menangis. Aku tidak boleh menangis. Menangis adalah kemewahan yang tidak bisa lagi aku nikmati. Aku mengoleskan betadine, lalu membalutnya dengan perban dari kotak P3K. Di cermin, aku melihat wajahku sendiri. Lelah. Tapi ada sesuatu di mataku yang tidak pernah ada sebelumnya. Api kecil. Api yang dingin. Api yang tahu apa yang harus dilakukan. Aku kembali ke ruang tamu. Aku mengambil sapu dan pengki. Aku menyapu pecahan vas kristal itu satu persatu. Setiap kali sapu menyentuh serpihan kaca, aku mendengar suara seperti bisikan, peringatan bahwa hal yang indah bisa hancur dalam sekejap. Setelah ruang tamu bersih, aku duduk di sofa. Perutku bergerak. Si kecil menendang. Mungkin dia bertanya-tanya, "Ibu, apa yang terjadi? Ayah kenapa marah?" "Tenang, nak," bisikku sambil mengusap perutku. "Ibu baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ibu janji, tidak akan ada yang menyakiti kita lagi." Aku mengambil ponselku. Aku buka aplikasi catatan. Aku mulai menulis. Bukan surat, bukan puisi, tapi daftar. Daftar hal-hal yang harus aku lakukan dalam beberapa hari ke depan. Daftar yang akan mengubah segalanya. Di bagian atas daftar itu, aku menulis, "Jangan pernah percaya lagi pada air mata pria." Di bawahnya, "Kumpulkan bukti." Lalu, "Balikan keadaan." Aku menyimpan catatan itu. Aku menutup ponsel. Aku menatap langit-langit ruang tamu yang tinggi, dengan lampu gantung kristal yang masih menyala terang. Rumah ini, mobil ini, rekening ini, semua yang dia anggap miliknya, akan segera berubah. Dia tidak tahu bahwa aku bukan hanya seorang istri yang hamil. Aku adalah konsultan bisnis yang selama 10 tahun membantu perusahaan-perusahaan besar menyusun strategi, mengelola aset, dan memenangkan perang bisnis. Dan sekarang, aku akan menggunakan semua kemampuan itu untuk satu pertempuran terakhir. Pertempuran melawan pria yang kucintai. Pria yang kini menjadi musuhku. Aku berbisik pelan, cukup keras untuk didengar oleh dinding-dinding rumah ini. "Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya, Mas. Tapi kamu akan segera tahu." Di kamar tidur atas, aku mendengar dia masih bergerak. Mungkin sedang mengemas sesuatu. Mungkin sedang menelepon seseorang. Aku tidak peduli. Biarkan dia tenang dulu. Biarkan dia berpikir bahwa dia menang. Karena orang yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak paling keras, tapi yang diam setelah dihantam badai. Dan aku baru saja menjadi sangat berbahaya. 3 hari berikutnya, aku berubah.
Bukan perubahan yang dramatis. Bukan perubahan yang terlihat dari luar. Aku masih memasak untuk Mas Thomas. Aku masih tersenyum saat menyajikan makan malam. Aku masih memanggilnya, Mas, dengan nada yang sama seperti dulu. Aku bahkan minta maaf karena sudah menuduhnya mengambil uang tabungan persalinan. Maafkan aku, Mas, kataku suatu malam saat kami makan bersama. Suaraku lembut, penuh penyesalan. Aku terlalu paranoid. Mungkin karena hormon. Aku tidak seharusnya menuduhmu. Mas Thomas mengunyah makanannya perlahan. Dia menatapku sejenak, seperti sedang menguji apakah penyesalanku tulus. Lalu dia mengangguk. Ya, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Aku kepala keluarga. Aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Iya, Mas. Aku tidak akan mengulanginya. Dia tersenyum. Senyum kemenangan. Dia pikir dia menang. Dia pikir aku kembali ke posisiku sebagai istri yang patuh. Istri yang akan menerima apapun yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwa senyumku di balik sendok nasi itu adalah senyum yang berbeda. Senyum yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Senyum seorang wanita yang sedang merencanakan sesuatu. Jangan ulangi lagi, katanya dingin. Tidak akan, Mas, jawabku manis. Aku janji. Di balik kemanisan itu, pikiranku bekerja seperti mesin. Setiap gerakannya ku perhatikan. Setiap telepon yang dia terima, setiap pesan yang dia kirim, setiap kali dia keluar rumah, semuanya ku catat dalam rahasia di ponselku yang dilindungi kata sandi berlapis. Dia pikir dia pintar. Tapi dia lupa satu hal. Selama 2 tahun menikah, akulah yang mengurus semua administrasi rumah tangga. Aku yang membayar tagihan listrik, air, internet, pajak, asuransi. Aku yang mengatur jadwal servis mobil. Aku yang menyimpan semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB mobil, akta perusahaan, rekening bank. Aku yang tahu password semua akunnya karena dia malas mengingat dan berkata, "Kamu aja yang pegang, Biela." Aku percaya. Percaya. Kata itu. Dia bilang dia percaya padaku. Tapi kepercayaannya hanyalah kemalasan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Dan sekarang, kemalasan itu akan menjadi senjataku. Setiap hari, setelah dia pergi, entah ke kantor atau ke tempat lain yang tidak pernah dia ceritakan, aku mulai bekerja. Hari pertama, aku mengumpulkan semua dokumen kepemilikan aset. Sertifikat rumah, BPKB 2 mobil. Bukti setoran uang muka rumah yang aku transfer dari rekening pribadiku. Bukti pembayaran cicilan mobil yang selama ini aku bayar dari rekening bersama, yang isinya 90% dari gajiku. Aku scan semuanya. Aku simpan di cloud dengan enkripsi. Aku kirimkan salinannya ke pengacaraku, Mbak Rani, yang sudah kuhubungi diam-diam. "Biela, ini bukti yang sangat kuat," kata Mbak Rani melalui telepon. Suaranya berbisik karena aku sedang di dapur dan Mas Thomas di ruang tamu. "Tapi kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu sedang hamil. Stres bisa mempengaruhi kehamilanmu." "Aku tidak punya pilihan, Mbak," jawabku pelan. "Jika aku tidak melakukan ini sekarang, aku akan kehilangan semuanya. Bukan hanya harta, tapi harga diriku." Mbak Rani diam sejenak. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai dia curiga sebelum waktunya." "Dia tidak akan curiga. Dia terlalu sibuk dengan urusannya." Aku tidak bilang ke Mbak Rani tentang kecurigaanku pada wanita bernama Febri Andini. Belum. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Hari kedua, aku mulai menyusun strategi pengalihan aset. Dengan bantuan notaris langgananku, Ibu Linda, yang sudah 10 tahun mengurus dokumen-dokumen perusahaanku, aku menyiapkan surat kuasa untuk transfer kepemilikan. Semua dokumen dibuat seolah-olah untuk keperluan restrukturisasi aset keluarga yang sudah disetujui oleh Mas Thomas. "Kamu yakin ini tidak akan melanggar hukum, Bu Linda?" tanyaku. Bu Linda tersenyum tipis. "Secara teknis, selama ada surat kuasa yang ditandatangani suami Anda, dan Anda memiliki stempel serta akses ke tanda tangannya, ini legal. Tapi secara etis ya,
Saya tidak bertanya soal etika, Bu Biela. Saya hanya menjalankan instruksi klien. Aku mengangguk. Aku tahu Bu Linda tidak sepenuhnya nyaman. Tapi dia juga tahu bahwa aku bukan tipe orang yang melakukan ini tanpa alasan yang sangat kuat. Suami saya KDRT, Bu Linda. Saya dilempar vas saat hamil. Saya punya bukti rekaman. Wajah Bu Linda berubah. Baiklah, saya akan bantu semaksimal mungkin. Hari ketiga, aku mulai mengakses rekening koran Mas Thomas. Aku tidak perlu meretas atau melakukan sesuatu yang ilegal. Passwordnya masih sama. Tanggal lahirnya digabung dengan tanggal lahirku. 120319015051992. Aku masuk ke internet bankingnya. Aku buka histori transaksi 3 bulan terakhir. Dan di sanalah semuanya terbuka. Transfer ke vendor pernikahan Maharani. 85 juta rupiah. Transfer ke Gedung Melati. 40 juta rupiah. Transfer ke toko perhiasan Anggun. 15 juta rupiah. Transfer ke butik Zalina. 7.500.000 rupiah. Transfer ke fotografer Up. 2.500.000 rupiah. Total 150 juta rupiah persis. Tidak kurang, tidak lebih. Tabungan persalinanku. Yang dia ambil tanpa izin. Yang dia gunakan untuk pernikahan. Dadaku sesak. Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah berjanji tidak akan menangis lagi. Aku screenshot semua transaksi itu. Aku simpan di folder rahasia. Aku kirim ke Mbak Rani. Lalu aku buka Instagram. Aku buka akun vendor_foto_Anggun yang menjadi salah satu penerima transfer. Feednya penuh dengan foto-foto pernikahan. Aku scroll ke bawah, ke postingan 3 hari yang lalu. Dan di sanalah aku melihatnya. Foto prewedding. Mas Thomas dalam jas navy, jas yang dia kenakan saat dinas ke Bandung. Di sampingnya, seorang wanita dengan gaun putih sederhana. Wanita yang sama dari profil Instagram yang kulihat seminggu lalu. Febri Andini. Di bawah foto itu tertulis, pernikahan Bapak Thomas Wijaya dan Ibu Febri Andini. Selamat, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan Wedding Love Sep 2024. Tanggal pernikahan, 3 hari yang lalu. 3 hari sebelum dia pulang dari dinas dan melempariku dengan vas. Aku zoom fotonya. Aku perhatikan setiap detail. Senyum Mas Thomas di foto itu berbeda dengan senyumnya di foto pernikahan kami. Di foto pernikahan kami, senyumnya aku tidak tahu. Mungkin juga palsu. Mungkin sejak awal semuanya palsu. Aku scroll ke foto lain. Foto akad nikah. Foto resepsi. Foto mereka berdua di pelaminan dengan latar belakang bunga-bunga putih. Foto mereka berdua saat memotong kue. Foto mereka berdua saat saling melepas sumpah. Aku membaca sumpahnya di caption. Aku berjanji akan setia kepadamu dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat dan sakit, selama hidupku. Sumpah yang sama. Kata-kata yang sama. Yang dia ucapkan padaku 2 tahun lalu. Dan sekarang dia mengucapkannya lagi pada wanita lain. Dengan uangku. Dengan uang yang seharusnya untuk persalinan anak kami. Aku meletakkan ponselku di meja. Tanganku gemetar. Bukan karena marah. Bukan karena sedih. Tapi karena lega. Lega yang aneh. Lega karena akhirnya semua tebakan terjawab. Lega karena aku tidak gila. Lega karena semua firasatku benar. Dia memang mengkhianatiku. Sejak lama. Mungkin sejak awal. Aku berdiri. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku menatap cermin. Aku melihat seorang wanita dengan perut besar. Lengan masih terbalut perban. Mata sembab karena kurang tidur. Tapi ada senyum tipis di bibirnya. Selamat, Biela. Bisikku pada bayanganku sendiri. Kamu baru saja kehilangan suamimu. Tapi kamu juga baru saja menemukan kembali dirimu. Aku kembali ke ruang tamu. Aku mengambil ponselku. Aku membuka daftar yang kutulis 3 hari lalu. Aku menambahkan 1 baris di bagian paling bawah. Besok,
Kita mulai perang. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena insomnia kehamilan yang biasa kualami. Meskipun si kecil memang sedang aktif menendang-nendang seperti sedang main sepak bola di dalam perutku. Bukan juga karena rasa sakit di lenganku yang masih terasa perih meskipun sudah kubalut bersih. Aku tidak tidur karena otakku sedang bekerja terlalu keras. Terlalu banyak informasi yang masuk. Terlalu banyak puzzle yang tiba-tiba terangkai menjadi gambar yang jelas. Gambar yang selama ini sengaja aku buramkan karena aku takut melihatnya. Jam menunjukkan pukul 3.15 pagi. Di sampingku, Mas Thomas sedang tidur pulas. Dengkurannya teratur, tenang, seperti orang yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Aku menatap wajahnya dalam kegelapan, garis rahangnya yang tegas, bulu matanya yang panjang, bibirnya yang sedikit terbuka. Wajah yang dulu membuatku merasa aman. Sekarang, melihatnya justru membuat perutku mual. Bukan karena hormon. Aku bangkit perlahan. Perutku yang besar membuat setiap gerakan terasa seperti olahraga berat. Aku meraih ponselku dari meja samping tempat tidur, lalu berjalan ke ruang tamu. Aku tidak ingin dia terbangun dan melihat apa yang sedang aku lakukan. Ruang tamu masih gelap. Hanya lampu jalan dari luar yang menembus tirai, memberikan cahaya samar ke lantai marmer. Aku duduk di sofa. Sofa yang sama tempat aku duduk saat vas itu melayang ke arahku. Aku bisa masih merasakan getaran benturannya di lenganku. Aku bisa masih mendengar suara pecahan kaca berserakan. Tapi aku tidak akan membiarkan kenangan itu melumpuhkanku. Aku akan menggunakannya sebagai bahan bakar. Aku meletakkan ponselku di pangkuanku. Aku menutup mata. Aku menarik napas panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Si kecil di dalam perutku bergerak. Seperti ikut merasakan gelombang emosi yang melanda tubuhku. Tenang, nak. Bisikku. Suaraku bergetar. Tapi aku berusaha tetap tenang. Ibu baik-baik saja. Ibu hanya sedang mengumpulkan keberanian. Aku membuka mata. Aku menatap layar ponsel lagi. Foto Mas Thomas dan wanita itu masih terbuka. Senyum mereka. Kebahagiaan mereka. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku. Di atas darahku. Di atas air mataku. Perlahan. Sudut bibirku naik. Bukan senyum. Lebih dari itu. Ini adalah momen di mana seseorang berhenti menjadi korban dan mulai menjadi algojo. Selamat menikmati kebahagiaanmu, Mas. Bisikku pada foto itu. Karena itu adalah kebahagiaan terakhirmu. Aku membuka aplikasi catatan. Aku menambahkan baris baru di daftar yang sudah panjang. Bukti pernikahan ilegal. Lengkap. Bukti penggunaan dana tanpa izin. Lengkap. Bukti KDRT. Lengkap. Sekarang saatnya untuk langkah berikutnya. Aku mengetik baris di bawahnya. Balikan semua aset. Buat dia tidak punya apa-apa. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti yang dia lakukan padaku. Aku menyimpan catatan itu. Aku mematikan ponsel. Aku berbaring di sofa. Memeluk perutku yang besar. Di dalam, si kecil masih bergerak. Mungkin sedang bermimpi. Mungkin sedang bertanya-tanya mengapa dunia ibunya tiba-tiba terasa begitu dingin. Kamu akan lahir di dunia yang keras. Nak, bisikku. Tapi ibu janji, kamu tidak akan pernah sendirian. Dan kamu tidak akan pernah tumbuh menjadi orang yang menyakiti orang lain seperti ayahmu. Aku memejamkan mata. Aku tidak tidur. Pikiranku terlalu sibuk untuk tidur. Tapi aku beristirahat. Mengumpulkan energi. Karena besok, perang sesungguhnya akan dimulai. 2 minggu. 14 hari. 336 jam. Itu waktu yang aku butuhkan untuk membalikan kehidupan Mas Thomas tanpa dia sadari. 2 minggu di mana aku tersenyum padanya setiap pagi, menyajikan kopi buatannya, mencuci pakaiannya, melipat kemejanya dengan rapi, dan membiarkan dia pergi ke kantor setiap hari. Padahal aku tahu dia tidak pernah sampai ke kantornya. 2 minggu di mana aku berpura-pura menjadi istri yang baik, istri yang patuh, istri yang sudah belajar dari kesalahan, dan tidak akan pernah menuduhnya lagi. Dia percaya. Tentu saja dia percaya.
Karena selama 2 tahun menikah, aku memang selalu menjadi istri yang patuh. Aku selalu memaafkan. Aku selalu mengalah. Aku selalu tersenyum meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Dia pikir aku akan selalu seperti itu. Dia pikir aku tidak punya gigi. Dia pikir aku akan diam dan menerima apapun yang dia lakukan. Dia salah. Sangat salah. Setiap hari, setelah dia pergi, biasanya sekitar jam 9 pagi, setelah sarapan yang aku masakkan, aku memulai pekerjaanku. Rumah yang sunyi menjadi markas komandoku. Perutku yang besar menjadi pengingat mengapa aku harus menyelesaikan semua ini sebelum si kecil lahir. Hari 1-3, mengumpulkan semua dokumen hukum. Aku membuka brankas kecil di lemari kamar tidur. Di dalamnya ada semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB 2 mobil, akta pendirian perusahaan Mas Thomas, rekening-rekening bank, dan surat-surat kuasa yang dia tanda tangani selama ini tanpa pernah membacanya dengan saksama. Satu persatu aku keluarkan. Aku scan menggunakan printer multifungsi yang selama ini hanya kami gunakan untuk mencetak foto liburan. Aku simpan di hard drive eksternal, di cloud dengan enkripsi, dan di USB cadangan yang aku sembunyikan di dalam tas yang selalu aku bawa kemana-mana. Aku menghubungi Mbak Rani, pengacaraku. Mbak, aku punya semua dokumennya. Sertifikat rumah, BPKB, rekening, semuanya. Bagus. Biela. Sekarang, kamu harus memastikan bahwa semua aset itu memang bisa dibuktikan sebagai milikmu. Ada bukti transfer uang muka rumah? Bukti pembayaran cicilan. Aku punya semuanya. Mbak, aku simpan semua bukti transfer dari rekening pribadiku. Aku juga punya bukti bahwa rekening bersama selama ini hampir seluruhnya aku yang menyetor. Baik, aku akan mulai menyusun gugatan perdatanya. Tapi untuk pengalihan aset secara langsung, kamu perlu notaris. Aku sudah memikirkannya. Aku punya notaris langganan. Mbak, Ibu Linda. Dia sudah sepakat membantu. Aku bertemu dengan Bu Linda di kafe yang jauh dari rumah. Aku datang sendiri, dengan perut besar, membawa tas berisi dokumen setebal novel. Bu Linda sudah menunggu dengan ekspresi serius. Bu Biela, saya harus jujur. Ini sangat tidak biasa. Seorang istri memindahkan semua aset atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan suami. Apa suami saya biasa melempar istri hamil dengan vas? Bu Linda, potongku dingin. Bu Linda terdiam. Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman suara saat Mas Thomas membentakku, diikuti suara vas pecah dan jeritanku. Bu Linda mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Baik, Bu Biela, katanya setelah rekaman selesai. Saya akan bantu. Tapi kita harus hati-hati. Semua dokumen harus terlihat legal. Kita buat seolah-olah ini adalah restrukturisasi aset keluarga yang sudah disetujui bersama. Kami bekerja selama 4 jam. Bu Linda menyusun surat kuasa pengalihan aset dengan bahasa hukum yang rumit. Sengaja dibuat rumit agar orang awam seperti Mas Thomas tidak akan membacanya dengan teliti jika suatu saat dia menemukannya. Aku menyediakan semua bukti kepemilikan awal. Bu Linda memverifikasi satu persatu. Untuk rumah, Bu Biela, sertifikat ini masih atas nama suami Anda, tapi dengan bukti transfer uang muka dari rekening Anda, kami bisa mengajukan pembatalan kepemilikan. Tapi itu butuh waktu lama. Aku tidak bisa menunggu lama. Bu Linda, aku akan melahirkan dalam 2 bulan. Bu Linda berpikir. Kalau begitu, kita gunakan jalur cepat. Surat kuasa jual beli. Kita buat seolah-olah suami Anda menjual rumah itu kepada Anda. Dengan harga yang sama dengan uang muka yang dulu Anda bayarkan. Secara hukum, itu sah. Tapi dia tidak akan pernah menandatangani surat itu. Tidak perlu. Selama ada surat kuasa yang sudah ditandatangani sebelumnya untuk urusan administrasi rumah tangga, dan Anda bilang dia pernah memberikan kuasa semacam itu, kita bisa menggunakannya. Aku mengingat-ingat. Dulu, setahun yang lalu, Mas Thomas benar-benar menandatangani surat kuasa untuk mengurus perpanjangan sertifikat rumah. Aku menyimpannya. Aku punya surat kuasa itu. Bu Linda. Bu Linda tersenyum. Maka kita punya jalan.
Hari Agustus 11. Eksekusi. Dengan bantuan Bu Linda dan Mbak Rani, aku mulai memindahkan aset satu persatu. Rumah, sekarang atas namaku. Butuh waktu 3 hari untuk mengurus semua dokumen di notaris dan BPN. Tapi dengan surat kuasa yang dia tanda tangani setahun lalu, semuanya berjalan lancar. Aku tidak perlu memalsukan tanda tangan. Aku tidak perlu melakukan hal ilegal. Aku hanya menggunakan kuasa yang dia berikan sendiri. Mobil Alphard dan Camry, BPKB-nya sekarang atas namaku. Aku mengurusnya di Samsat dengan surat kuasa yang sama. Petugas Samsat sempat bertanya-tanya, tapi setelah melihat dokumen lengkap, mereka memprosesnya tanpa masalah. Rekening bersama, aku tutup. Uang di dalamnya, sekitar 200 juta, hampir semuanya dari gajiku. Aku pindahkan ke rekening pribadiku yang baru. Rekening yang tidak dia ketahui. Rekening pribadi Mas Thomas. Aku tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Tapi aku tahu passwordnya. Aku tidak mengambil uangnya. Aku hanya memantau. Setiap transaksi dia pantau. Setiap kali dia mentransfer uang ke wanita itu, aku screenshot. Semua akan menjadi bukti di pengadilan nanti. Hari Desember 14. Persiapan akhir. 2 minggu telah berlalu. Aku duduk di ruang tamu, memandangi rumah yang sekarang sah menjadi milikku. Rumah yang dulu aku beli dengan uangku sendiri. Rumah yang dia klaim sebagai miliknya. Sekarang, secara hukum, rumah ini adalah milikku. Tidak ada lagi milik bersama. Tidak ada lagi kepala keluarga. Hanya Biela dan anaknya. Dan rumah yang akan menjadi tempat mereka memulai hidup baru. Ponselku berdering. Mbak Rani, Biela, semua dokumen sudah siap. Surat gugatan cerai, bukti KDRT, bukti perselingkuhan, bukti pengalihan aset. Kita bisa ajukan minggu depan. Terima kasih, Mbak. Biela, kamu yakin? Setelah ini, tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Aku tersenyum getir. Tidak ada yang perlu dikembalikan, Mbak. Karena tidak pernah ada yang benar sejak awal. Aku mematikan telepon. Aku menatap perutku yang besar. Si kecil sedang tidur, tidak bergerak, hanya sesekali tendangan kecil yang terasa seperti bisikan. Besok, nak, bisikku. Besok ibu akan memberitahu ayahmu bahwa ibu tahu segalanya. Dan setelah itu, dunia kita akan berubah. Aku berbaring di sofa. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku tidur dengan nyenyak. Karena aku tahu, besok, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Malam itu, aku memilih waktu dengan sengaja. Bukan malam biasa, tapi malam Jumat. Aku tahu Mas Thomas biasanya pulang lebih awal karena katanya, pengajian bareng klien. Padahal aku sudah tahu sejak minggu lalu bahwa pengajian itu adalah kunjungan rutin ke rumah Febri Andini, istri sirinya. Tapi malam ini dia benar-benar pulang. Mungkin karena Febri sedang keluar kota. Mungkin karena dia butuh istirahat dari sandiwara yang dia mainkan di 2 rumah sekaligus. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ruang tamu kami, rumah yang sekarang sah menjadi milikku, aku tata dengan rapi. Lilin aromaterapi menyala di sudut meja, mengeluarkan wangi lavender yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini, wangi itu tidak menenangkanku. Aku sudah lewat fase butuh ketenangan. Malam ini aku butuh keberanian. Aku duduk di sofa, perut besarku terasa semakin berat. Si kecil bergerak aktif, mungkin merasakan adrenalin yang mengalir di tubuhku. Aku mengusap perutku pelan. Sebentar lagi, nak, ibu akan menyelesaikan semuanya. Pukul 20.30, aku mendengar suara mobil masuk ke garasi. Suara klakson pendek, kodenya bahwa dia sudah tiba. Biasanya aku akan bergegas ke pintu, menyambutnya dengan senyum, menawarkan makan malam yang sudah aku masak dengan penuh cinta. Tapi malam ini aku tetap duduk. Tanganku di pangkuan, menggenggam ponsel yang berisi semua bukti. Mas Thomas masuk. Dia masih mengenakan jas. Jas berbeda dari biasanya. Jas baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mungkin dibelikan oleh wanita itu. Mungkin hadiah pernikahan. Aku tidak peduli lagi. Biela? Dia mengernyit melihatku duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Kok gelap? Kamu nggak masak? Mas, duduk. Kita perlu bicara. Dia berdiri di ambang pintu, masih dengan jasnya. Ada sedikit rasa waspada di matanya. Tapi tidak cukup. Dia masih berpikir aku adalah Biela yang dulu. Biela yang akan tersenyum meskipun hatinya terluka. Biela yang akan memaafkan meskipun tidak dimintai maaf. Bicara soal apa? Aku capek.
Biela, hari ini banyak urusan. Aku mau cerai, Mas. Sunyi yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jarum jam di dinding. Aku bisa mendengar napasnya yang memburu. Aku bisa mendengar si kecil di dalam perutku bergerak gugup. Lalu dia tertawa. Benar-benar tertawa. Tertawa keras. Seperti mendengar lelucon paling konyol di dunia. Kamu gila, Biela? Cerai. Karena apa? Karena aku lempar vas? Itu sudah 3 minggu yang lalu. Kamu sudah minta maaf. Kamu bilang kamu ngerti kalau aku cuma emosi. Sekarang kamu balik lagi. Aku minta maaf saat itu karena aku belum tahu semuanya. Mas, sekarang aku tahu. Dan aku tidak akan minta maaf lagi. Wajahnya berubah. Tertawanya berhenti seketika. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan ponselku. Layar menyala terang di ruangan yang remang. Aku buka foto pertama. Foto prewedding Mas Thomas dan Febri Andini di taman dengan gazebo putih. Ini, Mas. Kamu kenal orang ini? Dia menatap layar. Wajahnya memucat. Memucat seperti dinding kamar mandi yang baru dicat putih. Aku bisa melihat urat di lehernya berdenyut. Tangannya yang tergenggam di samping tubuh mulai mengepal. Itu kamu, Mas, dengan wanita bernama Febri Andini. Istri sirimu, yang kamu nikahi diam-diam saat kamu bilang kamu dinas ke Bandung. Yang kamu biayai dengan uang tabungan persalinanku yang 150 juta rupiah. Aku buka foto berikutnya. Foto akad nikah. Mas Thomas dalam kemeja putih dan peci, duduk di samping wanita itu di depan penghulu. 14 September 2024. Mas, 3 hari sebelum kamu pulang dan melempariku dengan vas. Tepat 3 hari setelah kamu mengambil semua uangku. Aku buka foto berikutnya. Screenshot rekening korannya. Transfer ke vendor pernikahan. Total 150 juta. Ini bukti transfernya. Mas, rekening koranmu yang aku akses dengan password yang kamu sendiri yang kasih ke aku. Biela, pegang aja semua. Aku percaya. Ingat kata-kata itu. Mas Thomas tidak bergerak. Dia berdiri membatu. Seperti patung lilin di museum. Mulutnya terbuka sedikit. Tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya yang dulu bisa membuatku meleleh. Sekarang hanya memantulkan ketakutan. Ketakutan seorang pria yang tahu bahwa topengnya telah jatuh. Biela, aku bisa jelaskan. Silakan, Mas. Jelaskan. Aku dengar. Dia berjalan mendekat. Tangannya terangkat. Aku pikir dia mau memukulku lagi, tapi tidak. Dia meraih tanganku. Tangannya dingin dan berkeringat. Biela, wanita itu dia hanya kesalahan. Aku mabuk. Aku tidak sengaja. Kamu tidak sengaja menikah? Kamu tidak sengaja transfer 150 juta? Kamu tidak sengaja mengucapkan ijab kabul di depan penghulu? Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Jangan bikin aku makin bodoh, Mas. Dia terdiam. Lalu, seperti air bah yang jebol, dia mulai berbicara dengan nada memelas. Biela, aku mohon. Aku salah. Aku sadar aku salah. Tapi pikirkan anak kita. Anak ini butuh ayah. Jangan hancurkan rumah tangga kita hanya karena. Hanya karena apa, Mas? Hanya karena kamu selingkuh? Hanya karena kamu menikah diam-diam? Hanya karena kamu mengambil uang persalinanku? Hanya karena kamu melempariku dengan vas saat aku hamil besar? Setiap kata keluar dari mulutku seperti paku yang aku pukul satu persatu ke dadanya. Dia mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Aku minta maaf, katanya. Suaranya parau. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Biela, aku akan putuskan dia. Aku akan batalkan pernikahan itu. Aku akan kembalikan uangmu. Kamu tidak bisa mengembalikan uang yang sudah habis, Mas. Kamu tidak bisa membatalkan pernikahan yang sudah kamu konsumate. Kamu tidak bisa mengembalikan kepercayaanku yang sudah kamu hancurkan berkeping-keping. Aku berdiri. Perutku terasa berat. Tapi aku tidak peduli. Aku berdiri tegak. Setegak mungkin untuk seorang wanita hamil 7 bulan. Aku menatap matanya. Aku tidak minta penjelasan, Mas. Aku tidak minta maaf. Aku hanya minta satu hal, cerai. Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu tidak punya pilihan, Mas. Aku sudah punya semua bukti. Bukti perselingkuhanmu. Bukti KDRT-mu. Bukti pencurian uang tabungan persalinanku. Aku bisa membawamu ke pengadilan dan membuatmu dihukum penjara. Tapi aku tidak mau. Aku hanya mau cerai. Itu saja. Dia terdiam. Lalu, perlahan, amarah mulai menggantikan ketakutan di wajahnya. Matanya memerah. Urat di lehernya menonjol. Kamu pikir kamu bisa mengancamku, Biela? Kamu pikir kamu bisa? Aku tidak mengancam, Mas.
Aku memberitahu fakta. Dan satu fakta lagi yang harus kamu tahu. Aku mengambil map coklat tebal dari samping sofa. Aku membukanya, menunjukkan setumpuk dokumen. Ini sertifikat rumah kita, Mas. Coba lihat nama pemiliknya. Dia meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca. Membaca lagi. Wajahnya berubah abu-abu. Seperti abu yang tertiup angin. Biela, apa yang sudah kamu lakukan? Aku hanya mengembalikan barang-barang pada pemiliknya. Mas, rumah ini aku yang bayar uang mukanya. Mobil ini aku yang beli. Rekening bersama isinya dari gajiku. Kamu hanya menyumbang sebagian kecil. Dan itu sudah aku ganti melalui transfer ke rekeningmu minggu lalu. Cek saja kalau tidak percaya. Kamu sudah membalikan nama semuanya. Tanpa sepengetahuanmu? Iya. Tapi secara hukum, semua prosesnya legal. Kamu sendiri yang memberikan surat kuasa untuk urusan administrasi rumah tangga, Mas. Ingat? Waktu kamu malas ngurus pajak, kamu bilang, Biela aja yang urus semuanya. Aku percaya. Dia terhuyung. Kaki kirinya menginjak karpet. Tumitnya tergelincir sedikit. Dia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Kamu, ular berbisa. Bisiknya. Aku bukan ular, Mas. Aku hanya wanita yang kamu lempar vas. Dan wanita itu sekarang sudah tidak punya rasa takut lagi padamu. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebencian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku sudah memenangkan pertempuran ini bahkan sebelum dia tahu bahwa pertempuran itu terjadi. Ayo kita selesaikan ini secara baik-baik. Mas, cerai. Kamu dapat kebebasan untuk bersama wanita idamanmu. Aku dapat kedamaian untuk membesarkan anakku. Tidak ada yang perlu saling menyakiti lagi. Dia terdiam lama. Lalu, dengan suara yang penuh kepahitan, dia berkata, baik, kita cerai. Tapi kamu akan menyesal, Biela. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Aku tersenyum. Senyum yang paling tenang yang pernah aku berikan dalam hidupku. Aku sudah menyesal, Mas, sejak aku mengucapkan, iya, di pelaminan 2 tahun lalu. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mas Thomas berdiri, perlahan, seperti bangkai yang dipaksa hidup kembali oleh kekuatan jahat. Matanya merah, bukan merah karena menahan tangis, tapi merah karena amarah yang sudah memenuhi setiap pembuluh darah di wajahnya. Aku sudah pernah melihat mata seperti ini. 3 minggu yang lalu, tepat sebelum dia melempariku dengan vas. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku sudah menyiapkan segalanya. Kamu pikir kamu pintar, Biela? Suaranya rendah, menggelegar, seperti suara harimau yang menggeram sebelum menerkam. Kamu pikir dengan membalikan nama aset, kamu sudah menang. Aku tidak berpikir aku menang, Mas. Aku hanya berpikir aku tidak akan kalah lagi. Kurang ajar. Dia melangkah maju. Tangan kanannya terangkat. Gerakan yang sudah tidak asing lagi bagiku. Gerakan yang sama saat dia meraih vas 3 minggu lalu. Tapi aku sudah tidak takut. Lepaskan tanganmu, Mas. Atau kamu akan lihat apa yang terjadi pada pria yang memukul wanita hamil di rumahnya sendiri. Dia tertawa. Tertawa sinis. Kamu mau lapor polisi? Siapa yang akan percaya? Kamu istri yang gila, Biela. Kamu yang membalikan nama asetku. Kamu yang merampok rumah tangga sendiri. Polisi akan lebih percaya padaku. Benarkah? Aku mengeluarkan ponselku. Aku menekan tombol play. Suara rekaman mulai terdengar dari speaker. Kamu pikir aku pencuri? Kamu pikir aku mengambil uangmu? Suara Mas Thomas dari rekaman 3 minggu lalu. Lalu suara vas pecah. Lalu jeritanku. Wajahnya berubah. Dari merah menjadi pucat. Lalu dari pucat menjadi kehijauan. Itu rekaman saat kamu melempariku. Mas, aku sudah menyimpannya. Dan bukan hanya itu. Aku tekan tombol play lagi. Rekaman malam ini. Kurang ajar. Suara Mas Thomas. Lepaskan tanganmu, Mas. Atau kamu akan lihat apa yang terjadi. Kamu merekamku. Dia mundur selangkah. Sejak kapan? Sejak 3 hari setelah kamu pulang, Mas. Aku sudah pasang kamera kecil di ruang tamu ini, di dapur, dan di kamar tidur. Jadi semua perkataanmu, semua ancamanmu, semua kebohonganmu, sudah terekam dengan jelas. Dia menatap sekeliling ruangan, seperti sedang mencari kamera-kamera kecil yang aku sebutkan. Matanya liar, seperti tikus yang terperangkap. Kamu wanita gila. Mungkin, tapi wanita gila ini punya bukti yang cukup untuk memasukkanmu ke penjara 5 tahun. Mas, KDRT pada ibu hamil, pencurian uang tabungan persalinan, poligami ilegal. Kamu bisa pilih sendiri mau dijerat pasal mana. Aku akan habisi kamu, Biela. Aku punya pengacara hebat.
pengacara terbaik di Jakarta. Silakan, Mas. Tapi ketahuilah, aset perusahaanku yang kemarin kamu pakai untuk ekspansi, yang kamu bilang sebagai investasi bersama, aku punya bukti transfer. Itu hutang. Aku akan tagih. Dan jika kamu tidak bayar dalam waktu 3 bulan, perusahaanmu akan bangkrut. Aku sudah punya pengacara yang siap menggugat. Aku akan lapor polisi karena kamu memalsukan dokumen. Coba saja, Mas. Tapi ingat, polisi akan melihat bukti-bukti yang aku punya. Rekaman KDRT. Rekaman ancaman. Bukti transfer uangku ke rekening vendor pernikahanmu. Foto-foto pernikahan sirimu. Siapa yang akan lebih dulu di penjara? Ya? Dia terdiam. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang tidak bisa dia salurkan. Kamu tidak akan lolos, Biela. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan merebut anak itu darimu. Aku akan buktikan kamu ibu yang tidak layak. Aku tersenyum. Kamu akan buktikan? Dengan apa, Mas? Dengan rekaman kamu melempariku saat aku hamil? Dengan bukti kamu menikah diam-diam dengan wanita lain? Hakim akan sangat senang melihat bukti-bukti itu. Kamu. Aku apa, Mas? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Setiap langkah, setiap kemungkinan. Kamu tidak akan bisa menyakitiku lagi. Secara fisik, secara mental, secara finansial, kamu sudah tidak punya kekuatan apapun atas diriku. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya menarik-narik rambutnya sendiri. Aku bisa melihat pertempuran di dalam dirinya, antara amarah yang ingin meledak dan kesadaran bahwa dia sudah kalah. Aku tidak akan menandatangani surat cerai, katanya akhirnya. Kamu bisa bawa semua buktimu ke pengadilan. Tapi aku tidak akan pernah menceraikanmu. Dengan begitu, kamu tidak bisa menikah lagi. Kamu akan terperangkap sebagai istriku selamanya. Aku menghela napas. Mas, kamu pikir aku tidak punya rencana untuk itu? Di pengadilan nanti, hakim bisa memutuskan cerai tanpa persetujuanmu jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Kamu tidak punya pilihan. Kita lihat saja nanti. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku tahu dia akan pergi, mungkin ke rumah wanita itu, mungkin ke kantor, mungkin kemanapun yang dia pikir bisa memberinya kenyamanan. Tapi dia tidak akan menemukan kenyamanan dimanapun. Karena aku sudah memastikan bahwa dunia yang dia kenal akan runtuh. Mas, panggilku sebelum dia mencapai pintu. Dia berhenti, tidak menoleh. Semua yang aku lakukan karena kamu memaksaku. Ingat itu, aku datang ke pernikahan ini dengan cinta. Aku memberikan segalanya dengan tulus. Tapi kamu memilih untuk mengkhianati. Kamu memilih untuk menyakiti. Kamu memilih untuk melempariku dengan vas saat aku mengandung anakmu. Jadi jangan salahkan aku karena aku memilih untuk melindungi diriku dan anakku. Dia tidak menjawab. Dia membuka pintu, melangkah keluar, dan membantingnya dengan keras. Rumah berguncang. Beberapa foto di dinding jatuh. Aku terduduk di sofa. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai surut. Si kecil di dalam perutku bergerak sangat aktif, seperti ikut merasakan gelombang emosi yang melanda tubuhku. Tenang, nak, bisikku sambil mengusap perutku. Ibu baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ayah mungkin marah sekarang, tapi dia tidak akan bisa menyakiti kita lagi. Aku mengambil ponselku. Aku menghubungi Mbak Rani. Mbak, dia sudah tahu. Dia marah, tapi dia setuju untuk cerai, setelah aku tunjukkan bukti-bukti. Bagus. Biela. Aku akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan minggu depan. Kamu siap? Aku siap, Mbak. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang perlu ditakuti. Kamu hebat, Biela. Istirahatlah. Kamu hamil besar. Jangan terlalu memforsir diri. Aku mematikan telepon. Aku berbaring di sofa, memejamkan mata. Di luar jendela, aku mendengar suara mobil Mas Thomas melaju kencang meninggalkan garasi. Suara ban mencicit di aspal. Seperti jeritan keputusasaan. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lelah. Lelah yang begitu dalam. Seperti setelah menyelesaikan perang yang tidak pernah aku inginkan. Tapi setidaknya, perang ini sudah hampir selesai. Dan aku masih berdiri. Masih hidup. Masih membawa si kecil di dalam perutku. Itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Aku membuka mata. Aku menatap langit-langit ruang tamu yang tinggi. Lampu gantung kristal masih menyala terang, memantulkan jutaan titik cahaya ke seluruh ruangan. Kita akan baik-baik saja, nak. Bisikku sekali lagi. Ibu janji. Dan di dalam perutku, si kecil menendang sekali, seperti setuju, seperti memberi semangat, seperti mengatakan,
Aku di sini, Bu. Aku tidak akan pergi. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, aku tersenyum dengan tulus. Bukan senyum untuk berpura-pura. Bukan senyum untuk menyembunyikan luka. Tapi senyum seorang wanita yang tahu bahwa badai akan segera berlalu. Dan setelah badai, akan ada pelangi. Hari persidangan akhirnya tiba. Aku bangun pukul 5 pagi, bahkan sebelum alarm berbunyi. Bukan karena gugup. Aku sudah tidak punya ruang untuk gugup lagi. Aku bangun karena si kecil di dalam perutku mulai menendang-nendang seperti sedang memainkan drum. Mungkin dia ikut merasakan hari yang penting ini. Mungkin dia sedang memberi semangat. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayanganku sendiri. Perutku yang besar membuat hampir semua pakaian terasa sesak. Aku memilih kemeja putih longgar dan rok hitam elastis. Penampilan sederhana tapi profesional. Aku menyisir rambutku yang mulai panjang sebahu, mengikatnya rapi di belakang. Sedikit lipstik warna nude untuk memberi kesan segar. Aku ingin Haki melihat seorang wanita yang tenang, terkendali, dan kredibel. Bukan wanita histeris yang membawa kasus KDRT ke pengadilan karena emosi. Mbak Rani menjemputku pukul 6:30. Dia datang dengan mobilnya yang sederhana, membawa koper besar berisi dokumen. Selamat pagi, Biela. Kamu sudah siap? Aku sudah siap sejak 3 minggu lalu, Mbak. Dia tersenyum. Bagus. Hari ini kita akan menghadapi pengacara hebat. Mas Thomas menggunakan Andi Firmansyah, pengacara terkenal yang pernah menangani kasus perceraian artis. Harganya selangit. Tapi kita punya bukti yang lebih kuat dari uang. Bukti tidak pernah berbohong, Mbak. Kami berangkat. Perjalanan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan memakan waktu hampir 1 jam karena macet. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam memandang jalanan. Mbak Rani sesekali membuka dokumen dan membaca ulang poin-poin penting. Biela, katanya akhirnya, ada satu hal yang harus kamu persiapkan. Mas Thomas pasti akan mencoba membuatmu terlihat seperti istri yang materialistis, yang merampas harta suami. Dia akan bilang kamu yang memicu pertengkaran, kamu yang tidak menghormatinya sebagai kepala keluarga. Kamu harus tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Aku tidak akan terpancing, Mbak. Aku sudah melewati api. Sedikit bara tidak akan membuatku terbakar lagi. Pengadilan agama sudah ramai ketika kami tiba. Beberapa wartawan tampak berkeliaran di halaman. Mungkin karena kasus perceraian artis yang sedang hangat, atau mungkin karena seseorang membocorkan bahwa kasusku menarik. Aku tidak peduli. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Perut besar yang kujaga dengan kedua tangan. Ruang sidang terasa dingin. AC bekerja terlalu keras. Atau mungkin dingin itu datang dari dalam diriku sendiri. Aku duduk di kursi penggugat, di sisi kiri ruangan. Mbak Rani duduk di sampingku, membuka koper dokumennya. Beberapa menit kemudian, Mas Thomas masuk. Dia mengenakan jas hitam, jas yang dulu aku belikan untuk ulang tahunnya. Jas itu masih terlihat bagus, tapi dia sendiri tidak. Wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Jenggotnya tidak dicukur rapi. Dia tampak seperti pria yang sedang dihantui oleh sesuatu. Di belakangnya, seorang pria gempal dengan jas mahal. Itu pasti Andi Firmansyah, pengacaranya. Di samping mereka, aku melihat seorang wanita muda, Febri Andini. Wanita itu duduk di baris belakang, mungkin sebagai penonton, mungkin sebagai saksi. Dia menatapku sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia hanya takut. Hakim masuk. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan mata yang sangat tajam. Aku membaca namanya di papan. Hakim Sri Rahayu, SH, MH. Dia duduk di kursi tingginya, mengetuk palu sekali, dan persidangan dimulai. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perkara nomor 1234 PDTG 2024, antara Ibu Biela sebagai penggugat dan Bapak Thomas Wijaya sebagai tergugat, dibuka untuk umum, ujar hakim dengan suara tegas. Ibu Biela, silakan bacakan gugatan Anda. Mbak Rani berdiri. Suaranya tenang, terlatih. Setiap kata keluar dengan jelas seperti air yang mengalir di atas batu. Yang mulia, penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap tergugat dengan alasan. Pertama, tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat yang sedang hamil. Kedua, tergugat melakukan poligami tanpa izin penggugat dan tanpa persetujuan pengadilan. Ketiga, tergugat mengambil uang tabungan persalinan penggugat sebesar 150 juta rupiah tanpa izin untuk membiayai pernikahan sirinya. Ruang sidang berdesir. Beberapa orang di belakang mulai berbisik. Hakim Sri Rahayu mengangkat alis. Bapak Thomas, apa tanggapan Anda? Pengacara Mas Thomas berdiri. Andi Firmansyah memang punya aura percaya diri yang tinggi. Dia menyisir rambutnya yang tipis dengan jemari, lalu berkata dengan suara berat. Yang mulia,
Klien kami menolak seluruh gugatan. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, hanya cekcok suami istri biasa. Tidak ada poligami, karena pernikahan siri tidak diakui hukum dan klien kami sudah membatalkannya. Dan tidak ada pencurian, karena uang tabungan adalah harta bersama yang sah digunakan oleh suami sebagai kepala keluarga. Aku hampir tertawa, tapi aku tahan. Hakim menatapku. Ibu Biela, apakah Anda punya bukti untuk mendukung gugatan Anda? Mbak Rani berdiri lagi. Kami punya bukti, Yang Mulia. Bukti visual, bukti dokumenter, dan bukti saksi. Satu persatu bukti kami ajukan. Pertama, rekaman video dari kamera tersembunyi di ruang tamu. Layar besar di ruang sidang menampilkan malam saat Mas Thomas melempar vas ke arahku. Suara pecahan kaca. Jeritanku. Suaranya yang berteriak. Jangan pernah menuduhku lagi. Aku kepala keluarga. Ruang sidang sunyi. Bahkan Andi Firmansyah terdiam. Kedua, foto-foto lukaku. Lenganku yang memar dan teriris. Foto itu diambil di rumah sakit saat aku periksa kehamilan 2 hari setelah kejadian. Dokter kandunganku bersedia menjadi saksi. Ketiga, screenshot rekening koran Mas Thomas yang menunjukkan transfer 150 juta ke berbagai vendor pernikahan di Bandung. Setiap transaksi, tanggal, dan nominal tercantum jelas. Keempat, foto-foto pernikahan Mas Thomas dan Febri Andini dari akun Instagram vendor. Foto akad, foto resepsi, foto prewedding. Semua lengkap dengan tanggal dan caption. Kelima, saksi. Tetangga sebelah rumahku, Ibu Ratna, bersedia hadir. Dia mendengar jeritanku malam itu. Dia juga sering melihat Mas Thomas pulang larut malam dengan bau parfum berbeda. Mas Thomas diam. Wajahnya pucat seperti kertas. Andi Firmansyah mencoba membantah. Tapi setiap bantahannya kami patahkan dengan bukti yang lebih kuat. Ibu Biela, Hakim Sri Rahayu bertanya padaku langsung. Selain gugatan cerai, apakah Anda mengajukan tuntutan lain? Aku berdiri. Perutku terasa berat. Tapi aku berdiri tegak. Yang Mulia, saya tidak menuntut harta gono gini. Saya hanya ingin aset-aset yang memang milik saya, yang saya beli dengan uang saya sebelum menikah, dikembalikan kepada saya. Rumah, mobil, dan tabungan pribadi saya. Saya juga menuntut hak asuh penuh atas anak saya nanti. Apakah Anda punya bukti kepemilikan aset-aset tersebut? Ya, Yang Mulia. Mbak Rani mengeluarkan setumpuk dokumen. Bukti transfer uang muka rumah dari rekening pribadiku. Bukti pembayaran cicilan mobil. Bukti setoran tabungan dari gajiku sebelum dan selama pernikahan. Hakim membaca dokumen demi dokumen. Wajahnya serius. Sesekali dia bertanya. Sesekali dia mengangguk. Setelah hampir 3 jam, dia mengetuk palunya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Ibu Biela. Kedua, menetapkan bahwa seluruh aset yang menjadi sengketa, berupa 1 unit rumah, 2 unit mobil, dan rekening tabungan bersama, adalah milik Ibu Biela berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Ketiga, Bapak Thomas Wijaya diwajibkan membayar nafkah anak dan biaya persalinan sebesar 200 juta rupiah. Keempat, Bapak Thomas dikenakan hukuman tambahan untuk menjalani rehabilitasi kekerasan dalam rumah tangga selama 6 bulan. Mas Thomas membanting meja. Tidak adil. Dia yang mencuri asetku. Hakim menatapnya dingin. Bapak Thomas, jika Bapak tidak puas, Bapak bisa banding. Tapi ingat, Ibu Biela juga punya bukti untuk melaporkan Bapak ke pidana dengan pasal KDRT dan pencurian. Bapak bisa dipenjara 5 tahun. Apakah Bapak menginginkan itu? Andi Firmansyah menarik lengan Mas Thomas. Tenang, Pak, kita bicara nanti. Mas Thomas terduduk kembali. Matanya kosong. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan ketakutan karena kalah di pengadilan, tapi ketakutan karena dia sadar, dia kehilangan segalanya. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa menang. Aku hanya menghela napas lega. Selesai sudah. Perang ini selesai. 2 minggu setelah persidangan, dunia Mas Thomas runtuh. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku tidak perlu mengintainya. Tidak perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak perlu menelepon pengacaranya. Alam semesta, atau mungkin hukum rimba bisnis, bekerja dengan sendirinya. Semuanya dimulai dengan kabar bahwa perusahaannya kolaps. Perusahaan properti milik Mas Thomas, PT Thomas Wijaya Propertindo, sebenarnya sudah lama bergantung pada suntikan dana dariku. Aku yang mendanai ekspansi terakhirnya ke proyek perumahan di Bekasi. Aku yang menjadi kreditur diam-diamnya. Setelah perceraian, aku menarik semua pendanaanku. Aku mengajukan gugatan perdata atas hutangnya yang belum dibayar. Total 800 juta rupiah. Dia tidak punya uang untuk membayar. Semua asetnya sudah atas namaku.
Rekeningnya hanya tersisa 5 juta rupiah. Perusahaannya tidak punya likuiditas. Proyek di Bekasi mandek. Partner bisnisnya mulai menarik diri. Dalam waktu 1 minggu, PT Thomas Wijaya Propertindo dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Aku tahu kabar ini dari Mbak Rani. Biela, perusahaannya bangkrut, katanya melalui telepon. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan sehari-hari, dia harus hutang ke tetangga. Aku diam sejenak. Apakah ini terlalu kejam, Mbak? Biela, kamu tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Dia yang membuat keputusan-keputusan buruk. Dia yang menggunakan uangmu untuk menikahi wanita lain. Dia yang mengabaikan perusahaannya sendiri. Kamu hanya menjadi katalis, bukan penyebab. Aku menghela napas. Terima kasih, Mbak. Tidak hanya perusahaannya yang kolaps, reputasinya juga hancur. Kabar tentang perceraian kami menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan pria yang menikah diam-diam di belakang istri hamil, yang menggunakan uang tabungan persalinan untuk membiayai pernikahan sirinya. Satu persatu, rekan bisnisnya menjauh. Mobilnya sudah bukan miliknya. Rumahnya sudah bukan miliknya. Dia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, sebuah rumah petak berukuran 3x4 meter dengan dinding setengah jadi dan atap seng berkarat. Aku tahu karena salah satu tetangga lamanya memberitahu. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena informasi itu datang dengan sendirinya. Bu Biela, kasihan sekali Mas Thomas sekarang, kata tetangga itu. Dulu dia megah-megah, sekarang makan saja susah. Kontrakannya hanya beralas tanah, tidak ada lantai keramik. Kamar mandinya cuma tembok tanpa pintu. Aku hanya mengangguk. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa kosong. Dan kabar yang paling membuatku sedikit terhibur, mungkin bukan terhibur, tapi lega, adalah tentang Febri Andini. Wanita itu kabur. Begitu dia tahu bahwa Mas Thomas tidak punya apa-apa lagi, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya perusahaan, bahkan tidak punya uang untuk membayar kontrakan, dia langsung menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif. Akun Instagramnya dihapus. Rumah orang tuanya di Bekasi kosong saat Mas Thomas datang mencarinya. Bahkan, beberapa minggu kemudian, Febri Andini menggugat cerai Mas Thomas melalui pengadilan agama. Dasar gugatannya, pernikahan tidak sesuai kesepakatan awal. Aku membaca salinan gugatan itu dari Mbak Rani, yang mendapatkannya dari rekan kerjanya di pengadilan. Wanita itu menulis dalam gugatannya bahwa Mas Thomas telah berbohong tentang status keuangan dan kepemilikan aset sebelum menikah. Dia mengaku disesatkan oleh janji-janji Mas Thomas tentang rumah mewah, mobil, dan kehidupan yang berkecukupan. Aku hampir tertawa saat membacanya. Disesatkan? Dia tahu Mas Thomas sudah menikah. Dia tahu Mas Thomas mengambil uang tabungan persalinan istri hamilnya. Dan dia masih berani bilang dia yang disesatkan? Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka berperang satu sama lain. Aku sudah keluar dari arena itu. Malam itu, setelah membaca gugatan Febri Andini, aku berbaring di tempat tidur. Rumah besar itu terasa sunyi. Hanya ada aku dan si kecil di dalam perutku. Aku mengusap perutku yang bergerak-gerak. Nak, bisikku. Ibu ingin kamu tahu sesuatu. Dunia ini tidak adil. Orang yang kamu cintai kadang menyakitimu. Tapi kamu tidak harus membalas sakit dengan sakit. Kamu hanya harus melindungi dirimu. Itu yang ibu lakukan. Ibu tidak membenci ayahmu. Ibu hanya memilih untuk tidak lagi dicintai dengan cara yang menyakitkan. Si kecil menendang sekali, seolah mengerti. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Biela. Suara itu serak, parau, hampir tidak kukenali. Tapi aku tahu. Itu Mas Thomas. Ada apa, Mas? Biela, aku minta tolong. Suaranya putus-putus, seperti orang yang menahan tangis. Aku tidak punya uang untuk makan. Aku tidak punya tempat tinggal yang layak. Aku minta tolong. Biela, pinjami aku uang. Aku akan bayar. Aku janji. Aku diam. Aku menatap langit-langit kamar. Mas, kataku akhirnya. Kamu ingat 3 minggu lalu, saat kamu melempariku dengan vas dan aku berlutut di lantai dengan lengan berdarah? Kamu tidak membantuku. Kamu tidak meminjami aku apapun. Kamu hanya berkata, bersihkan lantai itu. Jangan sampai aku menginjak kaca nanti malam. Dia terdiam. Maaf, Mas. Aku tidak bisa membantu. Tapi aku akan mendoakanmu. Semoga kamu menemukan jalan keluar. Aku mematikan telepon. Tanganku gemetar sedikit. Tapi tidak banyak. Aku sudah tidak punya air mata lagi untuk pria itu. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Mas Thomas.
Seorang teman yang bekerja di kantor lamanya bercerita bahwa Mas Thomas sekarang bekerja sebagai kuli bangunan di proyek perumahan di pinggiran kota. Upahnya Rp80.000 per hari. Dia tinggal di gubuk kontrakan yang tidak lebih besar dari kandang ayam. Dia sering mabuk, kata temanku. Sore-sore, sebelum pulang ke kontrakannya, dia selalu mampir ke warung dan minum sampai mabuk. Kadang dia menangis sendiri. Kadang dia ngomong sendiri tentang seorang Biela. Omong apa? Tanyaku. Katanya, Biela, aku menyesal. Aku menyesal. Aku diam. Aku tidak ingin mendengar lebih lanjut. Aku menutup telepon. Aku memandangi perutku yang besar. Dan untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir ini, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum kebahagiaan. Tapi senyum seorang wanita yang tahu bahwa dia sudah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Dan di luar sana, di kontrakan kumuh di pinggiran kota, seorang pria yang dulu begitu angkuh dan berkuasa, sekarang hanya tinggal bayangan. Bayangan dari pria yang pernah dia banggakan. Bayangan yang perlahan memudar, ditelan oleh kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Dan itu sudah cukup. 2 minggu setelah persidangan, dunia Mas Thomas runtuh seperti rumah kartu yang ditiup angin topan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku tidak perlu mengintainya. Tidak perlu mengumpulkan lebih banyak bukti. Tidak perlu menelepon pengacaranya. Alam semesta, atau mungkin hukum rimba bisnis, bekerja dengan sendirinya. Dan aku hanya duduk di rumah besarku, menunggu dengan perut yang semakin membesar, mendengar gema kehancurannya dari kejauhan. Semuanya dimulai dengan kabar bahwa perusahaannya kolaps. PT Thomas Wijaya Propertindo, perusahaan yang dia bangun dengan susah payah, atau setidaknya itulah yang selalu dia klaim, sebenarnya sudah lama bergantung pada suntikan dana dariku. Aku yang mendanai ekspansi terakhirnya ke proyek perumahan di Bekasi. Aku yang menjadi kreditur diam-diamnya, karena dia tidak pernah punya cukup modal untuk bersaing di industri properti yang ketat. Setelah perceraian, aku menarik semua pendanaanku. Aku mengajukan gugatan perdata atas hutangnya yang belum dibayar. Total Rp800 juta, lengkap dengan bunga. Dia tidak punya uang untuk membayar. Semua asetnya sudah atas namaku. Rekeningnya hanya tersisa Rp5 juta. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya untuk 1 bulan. Perusahaannya tidak punya likuiditas. Proyek di Bekasi mandek karena tidak ada dana untuk membeli material. Para kontraktor yang sudah bekerja menagih pembayaran. Tapi dia tidak bisa membayar. Dalam waktu 1 minggu, PT Thomas Wijaya Propertindo dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Aku membaca beritanya di koran online suatu pagi sambil minum teh jahe hangat. Judulnya, pengusaha properti Thomas Wijaya dinyatakan pailit, hutang mencapai miliaran rupiah. Foto Mas Thomas terpampang di samping artikel, foto lama, saat dia masih tampan dan percaya diri. Sekarang, aku tahu, dia tidak terlihat seperti itu lagi. Aku tahu kabar ini lebih detail dari Mbak Rani, yang meneleponku sore harinya. Biela, perusahaannya bangkrut total, katanya dengan suara datar, seperti sedang melaporkan cuaca. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan sehari-hari, dia harus hutang ke tetangga kontrakannya. Aku diam sejenak. Jari-jariku mengusap perutku yang bergerak-gerak. Apakah ini terlalu kejam, Mbak? Tanyaku, bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin mendengar pendapat orang lain. Biela, kamu tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Jawab Mbak Rani tegas. Dia yang membuat keputusan-keputusan buruk. Dia yang menggunakan uangmu untuk menikahi wanita lain. Dia yang mengabaikan perusahaannya sendiri karena sibuk berselingkuh. Kamu hanya menjadi katalis, bukan penyebab. Ingat itu. Aku menghela napas. Terima kasih, Mbak. Aku hanya tidak terbiasa berada di posisi ini. Posisi sebagai pemenang. Posisi di mana aku harus melihat seseorang yang pernah kucintai hancur. Mbak Rani diam sesaat. Itu namanya dewasa. Biela, kamu bisa merasa iba tanpa harus mengorbankan dirimu lagi. Kamu bisa melihat kehancurannya tanpa harus masuk ke dalam reruntuhan bersamanya. Aku tersenyum tipis. Kamu bijak sekali, Mbak. Bukan bijak. Sudah sering melihat kasus seperti ini. Tidak hanya perusahaannya yang kolaps. Reputasinya juga hancur berkeping-keping. Kabar tentang perceraian kami menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis, terutama setelah persidangan yang cukup menyita perhatian. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan pria yang menikah diam-diam di belakang istri hamil, yang menggunakan uang tabungan persalinan untuk membiayai pernikahan sirinya. Satu persatu, rekan bisnisnya menjauh. Teleponnya tidak diangkat. Emailnya tidak dibalas. Orang-orang yang dulu mengantre untuk berjabat tangan dengannya sekarang berpaling ketika melihat bayangannya. Mobil Alphard dan Camry yang dulu dia banggakan, sudah bukan miliknya. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit,
sudah bukan miliknya. Dia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Timur, sebuah daerah kumuh yang bahkan tidak memiliki alamat jalan yang jelas. Aku tahu karena salah satu tetangga lamanya yang baik hati memberitahu. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena informasi itu datang dengan sendirinya, seperti angin yang membawa bau sampah dari tempat pembuangan akhir. Bu Biela, kasihan sekali Mas Thomas sekarang, kata Ibu Ratna, tetangga yang dulu menjadi saksiku di pengadilan. Dia meneleponku suatu sore, suaranya penuh iba. Dulu dia megah-megah, sekarang makan saja susah. Kontrakannya hanya beralas tanah, tidak ada lantai keramik. Kamar mandinya cuma tembok tanpa pintu. Airnya harus ngambil dari sumur tetangga. Aku hanya mengangguk meskipun dia tidak melihatku. Dia masih minum, Bu? Tanyaku. Masih. Bahkan lebih parah dari dulu. Setiap pulang kerja, dia langsung mampir ke warung dan minum sampai mabuk. Kadang dia nangis sendiri di pinggir jalan. Kadang dia ngomong sendiri. Pernah dia teriak-teriak tengah malam. Biela, Biela, maafkan aku. Tetangga pada terganggu. Aku menutup mata. Terima kasih kabarnya, Bu Ratna. Bu Biela, maaf ya saya ngomong begini. Tapi apakah Bu Biela tidak mau membantu dia sedikit? Kasihan sekali. Bu Ratna, kataku pelan. Saya sudah membantu dia selama 2 tahun. Saya memberikan segalanya. Dan dia membalasnya dengan melempar saya saat saya hamil. Saya membantu dia dengan tidak memasukkannya ke penjara. Itu sudah lebih dari cukup. Bu Ratna terdiam. Iya, Bu Biela. Saya ngerti. Maaf ya kalau saya kepo. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah peduli. Aku mematikan telepon. Aku menatap perutku yang besar. Si kecil sedang tidur, tidak bergerak. Hanya sesekali tendangan kecil yang terasa seperti bisikan. Dan kabar yang paling membuatku lega, bukan senang, karena aku tidak pernah senang melihat penderitaan orang lain, tapi lega, adalah tentang Febri Andini. Wanita itu kabur. Begitu dia tahu bahwa Mas Thomas tidak punya apa-apa lagi, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya perusahaan, bahkan tidak punya uang untuk membayar kontrakan, dia langsung menghilang seperti asap. Nomor teleponnya tidak aktif. Akun Instagramnya dihapus dalam semalam. Rumah orang tuanya di Bekasi kosong saat Mas Thomas datang mencarinya dengan mata sembab dan pakaian kusut. Bahkan, beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Febri Andini menggugat cerai Mas Thomas melalui Pengadilan Agama di Bandung. Aku membaca salinan gugatan itu dari Mbak Rani, yang mendapatkannya dari rekan kerjanya di pengadilan. Dasar gugatannya, pernikahan tidak sesuai kesepakatan awal. Aku hampir tertawa saat membacanya. Wanita itu menulis dalam gugatannya bahwa Mas Thomas telah berbohong tentang status keuangan dan kepemilikan aset sebelum menikah. Dia mengaku disesatkan oleh janji-janji Mas Thomas tentang rumah mewah, mobil Alphard, dan kehidupan yang berkecukupan. Dia bahkan mengklaim bahwa dia tidak tahu bahwa Mas Thomas masih memiliki istri sah. Aku membaca bagian itu 2 kali. Tidak tahu? Dia berteman dengan Mas Thomas di Instagram berbulan-bulan sebelum pernikahan. Dia meninggalkan emoji hati di postingan-postingan Mas Thomas yang juga aku tag. Dia pasti tahu. Dia pasti tahu dan memilih untuk tetap melanjutkan. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka berperang satu sama lain. Biarkan saling menyalahkan. Aku sudah keluar dari arena itu. Aku sudah melepas baju perangku. Aku hanya ingin hidup damai dengan anakku. Malam itu, setelah membaca gugatan Febri Andini, aku berbaring di tempat tidur. Rumah besar itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Hanya ada aku dan si kecil di dalam perutku. Aku mengusap perutku yang bergerak-gerak, merasakan tendangan-tendangan kecil yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Nak, bisikku dalam kegelapan. Ibu ingin kamu tahu sesuatu. Dunia ini tidak adil. Orang yang kamu cintai kadang menyakitimu. Tapi kamu tidak harus membalas sakit dengan sakit. Kamu hanya harus melindungi dirimu. Itu yang ibu lakukan. Ibu tidak membenci ayahmu. Ibu hanya memilih untuk tidak lagi dicintai dengan cara yang menyakitkan. Ibu hanya memilih untuk tidak lagi berada di dekat orang yang bisa melempar ibu dengan fas. Si kecil menendang sekali, seolah mengerti setiap kata yang aku ucapkan. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Takut ini telepon dari rumah sakit atau dari Mbak Rani yang sedang darurat. Halo? Biela? Suara itu serak, parau, basah, seperti orang yang baru saja menangis atau sedang dalam pengaruh alkohol. Hampir tidak kukenali. Tapi aku tahu. Aku tahu suara itu meskipun sudah berubah. Itu Mas Thomas. Ada apa, Mas? Suaraku datar. Tidak dingin. Tidak hangat. Hanya datar. Biela, aku minta tolong. Suaranya putus-putus. Seperti orang yang menahan tangis atau sedang tersedak.
Aku tidak punya uang untuk makan. Aku tidak punya tempat tinggal yang layak. Kontrakanku mau diusir karena aku belum bayar sewa 3 bulan. Aku minta tolong. Biela, pinjami aku uang. 500.000 saja. Aku akan bayar. Aku janji. Aku diam. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi, dengan lampu gantung kristal yang berkilauan samar-samar dalam kegelapan. Mas, kataku akhirnya, suaraku masih datar. Kamu ingat malam itu? Malam saat kamu pulang dari pernikahanmu dengan wanita itu? Kamu ingat aku bertanya dengan lembut. Mas, dari mana? Dan kamu ingat apa yang kamu lakukan? Dia tidak menjawab. Hanya suara napasnya yang memburu. Kamu melempariku dengan vas. Mas, vas kristal besar hadiah dari bosku. Vas itu menghantam lenganku. Aku berlutut di lantai dengan lengan berdarah. Hamil 7 bulan. Dan kamu tidak membantuku. Kamu tidak meminjami aku apapun. Kamu tidak menolongku. Kamu hanya berkata, bersihkan lantai itu. Jangan sampai aku menginjak kaca nanti malam. Biela, aku minta maaf aku. Kamu minta maaf sekarang karena kamu tidak punya apa-apa. Bukan karena kamu benar-benar menyesal. Jika kamu masih kaya raya sekarang, kamu tidak akan pernah meneleponku. Kamu akan bahagia dengan wanita idamanmu. Dia menangis. Aku bisa mendengarnya. Tangis pria dewasa yang hancur hidupnya. Maaf, Mas. Aku tidak bisa membantu. Tapi aku akan mendoakanmu. Semoga kamu menemukan jalan keluar. Tapi jalannya bukan melalui aku. Pintu itu sudah tertutup. Aku mematikan telepon. Tanganku gemetar sedikit. Tapi tidak banyak. Aku sudah tidak punya air mata lagi untuk pria itu. Air mataku habis terpakai untuk diriku sendiri dan untuk anakku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar terakhir tentang Mas Thomas. Seorang teman yang bekerja di kantor lamanya, yang sekarang sudah tutup, bercerita bahwa Mas Thomas bekerja sebagai kuli bangunan di proyek perumahan di pinggiran Cikarang. Upahnya Rp80.000 per hari. Dia tinggal di gubuk kontrakan yang tidak lebih besar dari kandang ayam, beralas tanah, berdinding bilik bambu, beratap seng berkarat yang bocor saat hujan. Dia sering mabuk, kata temanku. Sore-sore, sebelum pulang ke kontrakannya, dia selalu mampir ke warung dan minum sampai mabuk. Kadang dia menangis sendiri di pinggir jalan. Kadang dia ngomong sendiri tentang seseorang bernama Biela. Pernah dia teriak-teriak di tengah malam. Biela, aku menyesal. Aku menyesal. Tetangganya pada kabur. Omong apa lagi? Tanyaku. Penasaran meskipun aku tahu seharusnya aku tidak bertanya. Katanya, Biela, kamu benar. Aku tidak pantas jadi suamimu. Aku tidak pantas jadi ayah anakmu. Aku sampah. Dan lain-lain. Pokoknya menyedihkan. Biela. Aku diam. Aku tidak ingin mendengar lebih lanjut. Tapi Biela, temanku melanjutkan. Kamu tidak merasa sedikit pun iba? Aku menghela napas panjang. Iba? Aku iba. Tentu saja. Aku manusia. Tapi iba tidak sama dengan kewajiban. Aku sudah memberinya kesempatan. Bukan 1 kali, tapi berkali-kali. Setiap hari selama 2 tahun, aku memberinya kesempatan untuk menjadi suami yang baik. Dan setiap hari, dia memilih untuk menjadi sebaliknya. Jadi sekarang, biarkan dia memetik apa yang dia tanam. Aku menutup telepon. Aku memandangi perutku yang besar. Si kecil bergerak aktif, seperti sedang bersiap untuk keluar ke dunia. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum kebahagiaan. Tapi senyum seorang wanita yang tahu bahwa dia sudah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Senyum seorang wanita yang tahu bahwa di balik badai, ada pelangi yang menunggu. Dan di luar sana, di kontrakan kumuh di pinggiran Cikarang, seorang pria yang dulu begitu angkuh dan berkuasa, sekarang hanya tinggal bayangan. Bayangan dari pria yang pernah dia banggakan. Bayangan yang perlahan memudar, ditelan oleh kegelapan yang dia ciptakan sendiri dengan tangannya. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Dan perasaan lega itu, ternyata, sudah cukup untuk membuatku tersenyum. 3 minggu setelah persidangan, tepat saat usia kehamilanku memasuki minggu ke-39, kontraksi pertama datang. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku tentang perawatan bayi baru lahir yang sudah 2 minggu teronggok di meja kopi. Tiba-tiba perutku terasa seperti ditarik dari dalam oleh tangan tak kasat mata. Aku menghela napas, mengira itu hanya kontraksi palsu seperti yang sudah sering kualami. Tapi 10 menit kemudian, kontraksi itu datang lagi. Lalu 10 menit kemudian lagi. Pola yang teratur. Aku melihat jam. Pukul 14.30. Waktunya, nak. Bisikku sambil mengusap perutku. Kamu sudah tidak sabar ingin keluar, ya? Aku tidak panik. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Tas berisi perlengkapan bersalin sudah siap di samping pintu sejak 2 minggu lalu.
Aku sudah membooking ruang bersalin di rumah sakit swasta terdekat. Aku sudah mentransfer uang muka 50 juta untuk biaya persalinan sesar. Dokter bilai bayiku cukup besar dan posisinya sungsang, jadi operasi sesar adalah pilihan teraman. Aku mengambil kunci mobil. Aku sendiri yang menyetir ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, kontraksi datang setiap 7 menit. Aku menggigit bibir, menahan sakit, tapi mataku tetap fokus ke jalan. Aku tidak punya siapapun untuk dimintai tolong. Ibu ada di kota lain, dan aku tidak ingin membuatnya khawatir dengan datang tergesa-gesa. Aku bisa melakukan ini sendiri. Aku sudah terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Di rumah sakit, perawat menyambutku dengan ekspresi terkejut. Ibu sendirian, Bu? Suami saya sibuk, jawabku singkat. Aku tidak ingin menjelaskan panjang lebar bahwa suamiku sekarang adalah kuli bangunan mabuk di pinggiran Cikarang. Mereka segera membawaku ke ruang bersalin. Dokter kandunganku, Dokter Hana, sudah menunggu. Dia wanita tangguh berusia 40 tahunan yang sudah menangani kehamilanku sejak bulan keempat. Dia tahu semua ceritaku. Dia menjadi saksiku di pengadilan. Dia melihat lukaku. Dia mendengar semua kisah pengkhianatan Mas Thomas. Biela, kamu hebat, katanya sambil memeriksa detak jantung bayiku. Kamu bisa melakukan ini. Kontraksinya sudah teratur. Kita akan segera operasi. Aku mengangguk. Tanganku menggenggam erat tepian tempat tidur. Ruang operasi terasa dingin. Lampu-lampu putih menyilaukan di atas kepalaku. Aku diberi bius spinal. Rasanya seperti ada listrik dingin menjalar dari punggung ke seluruh tubuhku. Perlahan, dari dada ke bawah, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi aku bisa mendengar. Aku bisa mendengar suara gunting bedah, suara dokter dan perawat yang berbisik, suara alat-alat medis yang berdering. Dan kemudian, tangisan. Tangisan bayi yang keras, nyaring, seperti protes karena dipaksa keluar dari tempat hangat yang nyaman. Selamat, Bu Biela, kata Dokter Hana. Bayi perempuan, berat 3,2 kilogram, panjang 49 sentimeter, sehat dan sempurna. Air mataku mengalir. Bukan karena sakit, aku tidak merasakan sakit, tapi karena, entahlah, mungkin lega, mungkin bahagia, mungkin campuran dari semua emosi yang sudah kukubur selama berbulan-bulan. Perawat membersihkan bayiku, menimbangnya, lalu meletakkannya di dadaku. Kulitnya hangat, merah muda, dengan rambut hitam tipis yang basah. Matanya masih terpejam, tapi mulut mungilnya bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Halo, nak, bisikku, suaraku bergetar. Ibu Biela, senang bertemu denganmu. Ibu sudah menunggumu lama sekali. Bayiku menangis lagi, tapi tangisannya terdengar seperti musik bagiku. Aku mencium keningnya, wanginya, aroma bayi baru lahir yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti susu dan madu dan surga. Kamu perempuan yang kuat, bisikku lagi. Kamu akan tumbuh menjadi wanita yang tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanmu. Ibu janji. Di ruang pemulihan, aku berbaring dengan bayiku di sampingku. Aku mencoba menyusuinya untuk pertama kalinya. Dia menghisap dengan rakus, seperti dia sudah tahu caranya sejak lahir. Aku tersenyum melihatnya. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Aku hampir tidak mengenalinya. Mas Thomas, atau apapun yang tersisa darinya, tampak seperti orang asing. Pakaiannya lusuh. Kemeja lengan panjang yang dulu putih sekarang berubah menjadi abu-abu kotor. Jenggotnya tidak dicukur. Tumbuh tidak beraturan di rahang dan pipinya yang cekung. Matanya merah. Bukan merah karena marah, tapi merah karena kurang tidur, atau karena alkohol, atau karena tangisan. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Biela, katanya. Suaranya parau, seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang atau baru saja selesai menangis. Keluar, Mas. Kamu tidak diundang. Dia tidak bergerak. Dia berdiri di ambang pintu, memandangiku, lalu memandang bayi di sampingku. Matanya berbinar, bukan binar kebahagiaan, tapi binar kesedihan yang mendalam. Aku boleh lihat dia, bisiknya. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin mengatakan bahwa dia tidak berhak melihat anak ini setelah semua yang dia lakukan. Tapi ada sesuatu di wajahnya, sesuatu yang hancur, sesuatu yang remuk, yang membuatku menghela napas panjang. Sebentar saja. Jangan bangunkan dia. Dia melangkah masuk. Perlahan, seperti orang yang berjalan di atas kaca. Dia mendekati tempat tidur, lalu berhenti di samping bayiku. Dia menatap wajah mungil itu, wajah dengan hidung pesek dan pipi tembem, dan air matanya mulai jatuh. Dia cantik, bisiknya. Dia mirip kamu. Aku tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh pipi bayiku. Tapi aku menepis tangannya. Jangan sentuh,
Kamu tidak berhak. Dia menarik tangannya. Air matanya mengalir deras. Lalu, perlahan, dia berlutut. Di lantai rumah sakit yang dingin, dengan pakaian lusuhnya, dengan tubuh kurusnya yang gemetar, Mas Thomas berlutut. Bukan setengah berlutut, bukan bersimpuh, tapi sujud sungguhan, dahi menyentuh lantai, kedua telapak tangan di samping kepala. Biela, katanya, suaranya teredam oleh lantai. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku tidak pantas jadi suamimu. Aku tidak pantas jadi ayah anak ini. Aku minta maaf. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Perawat yang lewat di luar pintu berhenti, menatap dengan mata terbelalak. Beberapa pasien di ruangan lain mengintip dengan rasa ingin tahu. Aku menatap pria yang bersujud di depanku. Pria yang dulu begitu angkuh, begitu percaya diri, begitu yakin bahwa dialah pusat dari segala sesuatu. Sekarang dia hanya gumpalan yang hancur di lantai. Aku sudah memaafkanmu, Mas, kataku pelan. Tapi itu tidak berarti aku akan menerimamu kembali. Dia mengangkat kepalanya. Air mata membasahi pipinya yang kusam, bercampur debu dari lantai. Biela, aku akan berubah. Aku janji. Aku akan berhenti minum. Aku akan cari kerja yang lebih baik. Aku akan. Janji itu tidak ada harganya, Mas, potongku. Kamu sudah membuktikannya. Ingat, di altar pernikahan kita dulu. Kamu juga berjanji setia. Di depan penghulu, di depan orang tuaku, di depan semua tamu undangan. Dan lihat apa yang terjadi. Dia terdiam. Aku mengizinkan kamu melihat anakmu. Tapi itu saja. Kamu tidak akan tinggal bersamaku. Kamu tidak akan menjadi suamiku lagi. Kamu hanya ayah dari anakku. Itu saja. Dengan syarat, kamu harus dalam keadaan sadar saat datang, tidak mabuk, tidak membawa masalah. Jika kamu melanggar, aku akan cabut hak asuhmu. Pengacara sudah menyiapkan semuanya. Mas Thomas mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir. Boleh aku tahu namanya. Aku menatap bayiku yang tertidur pulas. Tidak tahu bahwa ayahnya sedang bersujud di sampingnya. Kayla, jawabku. Kayla Biela. Nama yang dulu kamu usulkan untuk anak perempuan. Dia tersenyum getir. Kayla, nama yang bagus. Dia berdiri, masih menangis. Dia menatap bayinya sekali lagi, menatap wajah mungil dengan rambut hitam tipis itu, lalu menatapku. Kamu hebat, Biela. Aku tidak pernah menyangka. Tidak, Mas. Kamu hanya tidak pernah menghargaiku. Itu bedanya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya gontai, bahunya merunduk, seperti orang yang membawa beban berat di pundaknya. Aku menggendong Kayla lebih erat. Aku mencium keningnya yang hangat. Nak, bisikku. Ibu belajar sesuatu dari semua ini. Cinta itu indah, tapi cinta tanpa harga diri hanya akan menghancurkan. Ibu dulu terlalu mencintai ayahmu sampai lupa mencintai diri sendiri. Tapi tidak lagi. Tidak pernah lagi. Aku menutup mata. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan merah muda. Warna-warna yang hangat, warna-warna yang penuh harapan. Ini bukan akhir yang bahagia, tapi juga bukan akhir yang menyedihkan. Ini adalah awal yang baru. Untukku, untuk Kayla, untuk wanita-wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun melemparinya dengan vas, baik secara harfiah maupun kiasan.